akan membuat bisnis teman-teman nanti bisa sustain dan juga bisa tetap inovatif. Nah, di market value ini itu akan kita pelajari nanti ada 3 hal. Jadi ada namanya market segmentation, ada namanya market penetration, dan ada market engagement. Nah, mungkin kalau teman-teman, wah apa nih? Kok namanya ribet nih? Namanya kayaknya keren gitu. Nah, nanti kita akan dalamin lagi lebih detail. Nah, ketika teman-teman bisa memahami konsep dasar ini, teman-teman itu bisa membangun comprehensive target, atau target teman-teman itu menjadi lebih presisi lah, lebih tepat sasaran gitu, karena teman-teman sudah mempertimbangkan dari berbagai sisi. Terus yang kedua adalah kita membangun kompetitif bisnis model. Jadi mungkin teman-teman di sini taunya bisnis model yang umum kali ya, bisnis model yang mungkin biasa teman-teman bisa ketemuin di Google, atau mungkin ditemuin ya biasa temuin di Google yang mungkin untuk kebutuhan sekolah, kampus, ataupun apa. Nah, di sini akan saya sharing berdasarkan pengalaman saya berpraktisi di bidang business development. Saya akhirnya mencoba membantu untuk mendesain bisnis model yang the next level lah, the next level of business model, di mana the next level of business model ini akan membantu teman-teman untuk membangun strong portfolio bisnis yang kuat gitu. Jadi strong portfolio bisnis ini akan membantu teman-teman untuk bisa terus bertahan di apapun kondisi market gitu. Dan melalui bisnis model kompetitif bisnis model ini, teman-teman juga akan mengetahui nih, oh ternyata ketika teman-teman mau mengembangkan bisnis ini itu akan ada challenge-nya A, B, C, D, E gitu. Nah, ketika teman-teman nanti sudah memahami nih kompetitif bisnis model itu sebenarnya seperti apa sih, atau at least teman-teman tahu nih definisinya apa-apa aja. Nah, itu nanti selanjutnya kita akan berbicara tentang bisnis sustain dan inovatif. Jadi, ketika teman-teman udah punya nih bisnis model yang cukup, ketika teman-teman ingin ngedevelop sebuah bisnis. Gitu. Jadi bukan hanya nge-create, tapi juga ngedevelop gitu. Oke. Nah, yang pertama, sebelum kita masuk ke materi nanti lebih detailnya, aku pengen tahu dulu nih, sebenarnya mindset-nya teman-teman ketika teman-teman jualan produk nih apa, gitu. Jadi nanti aku pengen minta nih feedback dari teman-teman yang nanti bisa aja tulis di kolom chat, gitu. Jadi nih, aku ada case nih. Jadi, ini anggap aja kita nih teman-teman nih ya, dikasih bonus pisang, gitu. Nah, teman-teman dapat bonusnya nih 5 pisang. Nah, satu pisang itu sebenarnya dihargai 5.000 nih. Teman-teman dapat modal satu pisang harga 5.000. Nah, teman-teman punya 5 pisang, berarti teman-teman itu punya kurang lebih dikasih modal 25.000 nih. Gitu. Nah, ketika teman-teman dapat nih pisang 5 pisang dengan harga total kapital teman-teman itu 25.000, itu apa sih yang akan teman-teman lakukan gitu. Karena ini nanti akan berpengaruh nih sebenarnya ke mindset selling produknya teman-teman tuh tipe yang seperti apa sih gitu. Apakah pertama nih teman-teman akan trade it, atau akan teman-teman dagangin lagi, atau teman-teman kredit, atau teman buat itu sesuatu jadi hal yang baru. Nah, aku pengen tahu dong konsepnya teman-teman nih gitu. Teman-teman ketika dapat pisang 5 buah pisang ini, itu teman-teman gimana? Apakah teman-teman akan jual lagi, atau akan teman-teman akan olah lagi gitu. Jadi teman-teman trade atau teman-teman kredit. Nah nih, aku pengen tahu nih, sobat-sobat DevLab ini tipenya seperti apa sih? Oke, create, olah lagi, wah dimakan. Create, thread. Oke, mantap nih ya. Kalau aku lihat tadi ini dari jawaban di kolom chat nih rata-rata mereka itu lebih ke create gitu. Nah, sekarang kita bahas lebih dalam ya. Sebenarnya lebih bagus kita thread atau lebih bagus kita create sih sebenarnya. Nah, yang pertama, nah ketika teman trade nih, ketika teman-teman jual lagi gitu, sebenarnya ketika teman-teman jual lagi itu teman-teman mungkin nggak menambah value apa-apa ya di produk teman-teman, mungkin cuma teman-teman naikin harganya aja gitu. Mungkin awalnya teman-teman dapat satu pisang harga 5.000, terus teman-teman coba jual lagi, coba saya jual lagi 7.000 gitu. Nah, secara nggak langsung kapital teman-teman naik dong jadi 35.000, karena kan tadi kan harga satu pisangnya 5.000, teman-teman markup jadi 7.000, berarti teman-teman dapat profit 2.000 gitu kan. Nah, kalau misalnya di tipe yang trade ini, sebenarnya investasinya sih nggak ada apa-apa. Nggak perlu investasi apa-apa tuh, cuman mungkin teman-teman modal koneksi aja nih. Teman-teman bisa, ibaratnya teman-teman bisa meyakinkan orang untuk menjualnya lebih tinggi lagi gitu. Nah, sebenarnya secara investment tuh nol, tapi secara profit itu yang didapat ya 10.000 gitu, karena kan tadi kita kasusnya 5 banana. Nah, kalau misalnya teman-teman pilih untuk trade,
hasilnya akan berbeda. Nah, mungkin teman-teman ketika create, oh kayaknya aku dapat satu pisang nih, coba kalau misalnya satu pisang itu aku olah jadi jus gitu. Terus kemudian teman-teman jual nih satu jusnya harga 15.000. Nah, karena teman-teman punya 5 pisang, berarti kan teman-teman tinggal 15.000. Jadi kapital teman-teman naik nih, kan jadi 75.000. Nah, sebenarnya bedanya apa nih sama yang di trade? Nah, kalau yang di create ini mungkin kita tuh akan ada investment-nya gitu. Kalau tadi kita zero investment, tapi kalau di sini ketika kita mengolahnya menjadi sesuatu yang berbeda, itu akan ada investmentnya. Contoh ketika kita ngomongin tentang jus tadi, mungkin itu investmentnya ada blender, habis itu ada cupnya, terus ada juga sedotannya, ada gulanya segala macam. Dimana kalau misalnya kita hitung-hitung, mungkin satu investasinya itu seharga 5.000. Nah, tapi ketika kita ngomongin profitnya, sebenarnya profit yang didapat teman-teman itu lebih gede ketika teman-teman itu meng-create-nya gitu. Meskipun emang ada investasinya di awal ya, tapi ketika teman-teman akumulasi secara akhir, sebenarnya secara profit itu lebih gede gitu. Di sini kalau kita create itu kita dapat profitnya 25.000, kalau misalnya kita trade itu mungkin cuma dapat 10.000 gitu. Nah, jadi tadi mungkin teman-teman yang memilih jawaban untuk create ini sebenarnya udah cukup bagus ya. Berarti teman-teman itu udah mempunyai mindset sebagai seorang business planner gitu. Jadi ketika teman-teman mau menjadi seorang business planner, itu memang kadang-kadang ada investasi yang sedikit lebih mahal gitu di awal. Tapi ketika kita hitung secara akhir, itu teman-teman bisa mendapatkan keuntungan yang lebih gede. Nah, kalau misalnya tadi teman-teman yang memilih untuk tipe A, teman-teman yang memilih untuk menjual lagi, sebenarnya itu teman-teman tipe yang reseller gitu. Jadi kalau misalnya reseller, biasa kita emang jual lagi kan, kita dapat harga lebih murah, kemudian kita jual lagi lebih mahal gitu. Karena mungkin kita dapatnya dari first hand gitu, jadi harganya lebih murah. Nah, sebenarnya antara reseller atau bisnis planner ini sebenarnya nggak ada yang buruk gitu. Dua-duanya sama-sama bagus gitu. Cuman bedanya kalau yang reseller ini mungkin lebih cocok ke teman-teman yang mungkin lumayan cukup sibuk gitu. Mungkin yang teman-teman ada kerjaan lain atau mungkin kerja di kantoran atau mungkin atau ada usaha yang lain, tapi teman-teman pengen nambah biaya penghasilan. Nah, ini nih cocok nih menjadi seorang reseller gitu. Nah, tapi ketika teman-teman yang emang mau fokus nih untuk ngembangin bisnis teman-teman, ya teman-teman jangan jadi reseller, tapi teman-teman jadi seorang business planner, karena teman-teman emang mau fokus untuk ngembangin di situ. Gitu. Jadi sebenarnya dua mindset ini tuh nggak ada yang buruk, cuman tergantung dengan activity atau kesibukan dari teman-teman. Gitu. Oke, kita next. Nah, sekarang kita akan ngebahas nih, perdalam lagi lebih detail tentang basic market value nih. Nah, ini sebenarnya kalau teman-teman ada catatan atau lagi bawa buku, menurut saya mending siapin pulpen dan pensil nih, karena menurut saya ini materinya lumayan cukup komprehensif, lumayan cukup menarik, dan kalau misalnya teman-teman nggak catat, takutnya sayang nih, karena mungkin pilar-pilar market value yang akan saya discuss di sini itu mungkin nggak akan banyak banget nih di-share gitu. Jadi mending teman-teman siapin catatan untuk kira-kira teman-teman catat, nanti teman-teman coba kalau koneksiin dengan bisnisnya teman-teman yang lagi berjalan sekarang atau yang lagi mau dibangun nanti. Nah, tadi ketika kita ngomong tentang market value nih, itu ada 3 hal sebenarnya yang dibahas. Yang pertama itu ada market segmentation, yang kedua ada market penetration, dan yang terakhir itu adalah market engagement. Kira-kira apa nih perbedaan dari 3 value market ini? Yang pertama, ketika kita ngomong segmentasi, itu sebenarnya ada 4 poin nih yang sebenarnya teman-teman perlu pahamin. Yang pertama itu ada customer clustering. Jadi kalau misalnya secara singkat, mungkin kayak teman-teman mesti tahu nih, tipe-tipe customer teman-teman kayak gimana sih? Nanti terserah teman-teman, apakah teman-teman mau klasternya berdasarkan gender, umur, atau segala macam gitu. Terus habis itu yang kedua, shopping sequence-nya. Nah, teman-teman perlu pahami nih, ketika teman-teman jualan produk, kira-kira produk ini tuh akan ada di urutan pembelian kemana sih oleh customer, gitu. Jadi contoh nih, misalnya teman-teman jualan tadi ya, pisang gitu. Teman-teman jualan pisang. Nah, pisang itu kan berarti kalau nggak salah itu banyak kita temukan ketika orang itu berbelanja di pasar, gitu kan. Nah, ketika orang berbelanja di pasar itu, sebenarnya orang itu yang pertama kali dibeli itu apa sih? Kan nggak mungkin langsung pisang ya, biasanya ada urutannya dari kebutuhan pokok dulu, habis itu kebutuhan sekunder, baru nanti kebutuhan lainnya. Nah, mungkin orang-orang kalau ketika kita mau jualan pisang, mungkin di pasar orang akan fokus beli daging dulu nih, beli daging, beli sayur, baru habis itu mungkin dia akan beli buah-buahan. Nah, teman-teman perlu tahu dulu nih, sequence produknya teman-teman itu ada di urutan keberapa sih, gitu. Karena ini nanti akan memudahkan teman-teman untuk mengetahui, oh, kurang lebih kayaknya untuk menyusun strategi itu mungkin
Nanti teman-teman bisa bikin nih promo, mungkin gimana kalau misalnya beli pisang itu ternyata nanti bisa dapat bonus sayur atau bonus daging gitu, karena kan sebenarnya satu paket gitu pembeliannya. Terus yang kedua itu ada product channel. Kalau product channel ini lebih ke arah teman-teman sebenarnya ketika teman-teman mau ngembangin bisnis, itu teman-teman mau ngembanginnya lewat channel apa sih? Apakah mau lewat channel e-commerce, atau teman-teman mau lewat channel-channel tradisional, contohnya toko, warung, gitu-gitu. Terus value creation itu sebenarnya produk teman-teman itu pengen diingat sebagai produk yang kayak gimana sih oleh customer gitu. Dan juga value creation-nya akan berpengaruh ke nanti teman-teman ketika teman-teman ngedesain toko teman-teman, itu sebenarnya toko teman-teman tuh ingin diingat sebagai toko yang seperti apa sih oleh customer gitu. Nanti picture of success-nya itu nanti akan teman-teman akan mengetahui customer profiling. Ini paling penting banget nih. Jadi teman-teman tahu profile customer-nya teman-teman tuh akan seperti ini A, B, C. Misalnya kayak perempuan umur 25 sampai 35 tahun, bla 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 gitu. Teman-teman juga jadi tahu nih priority targetnya teman-teman seperti apa. Karena kan ketika kita jualan ke customer kan nggak mungkin kita jual langsung semuanya kan. Pasti kita perlu ada prioritinya dulu nih. Mungkin kita akan priority ke customer A. Mungkin customer A yang mungkin penghasilannya kurang lebih 5 juta sebulan. Habis itu mungkin kita baru prioritas ke customer kedua, mungkin yang penghasilannya 3 juta per bulan. Terus habis itu ini juga membantu teman-teman untuk ngedesain harga dan juga promo apa sih yang tepat gitu. Karena kan teman-teman udah tahu ya habitnya customer teman-teman ini seperti apa. Tahu kurang lebih penghasilan customer teman-teman ketika membeli produknya teman-teman ini itu kurang lebih seberapa harganya. Nanti itu akan memudahkan teman-teman untuk menyusun harga sih. Harga sama bikin mekanisme promo apa nih yang tepat. Terus yang kedua ada market penetration. Nah, ketika ngomong penetration itu adalah apa? Penetrasi kan. Berarti kita pengen kayak produk kita itu dikenal seluas-luasnya. Kalau bisa sampai kayak banyak banget nih orang yang menjangkau produk kita. Nah, ketika kita ngomongin market penetration atau penetrasi itu ada sebenarnya ada 4 kunci utama nih yang teman-teman harus pahami. Yang pertama ada namanya joint business plan. Nah, joint business plan itu apa sih? Kok kayaknya namanya berat banget nih, Kak, sampai business plan segala macam. Nah, sebenarnya business plan ini hanya namanya aja ya, nanti itu bisa ditransform ke hal yang lebih sederhana. Contoh, misalnya teman-teman jualan tadi ya produknya pisang, terus habis itu mungkin teman-teman ada kenalan nih sama influencer lokal deh misalnya, karena kalau influencer udah terkenal kan biasa mahal banget ya. Jadi dengan influencer lokal, ya udah teman-teman bisa tuh kerjasama sama influencer lokal untuk promosiin produknya teman-teman. Terus nanti kalau produknya laku, nanti si influencernya ini mungkin bisa dapat fee gitu, misalnya berapa persen. Gitu. Jadi lebih ke arah kolaborasi ini di sini. Terus habis itu yang kedua adalah kompetitor landscape. Nah, teman-teman mesti tahu nih kurang lebih kompetitornya yang bergerak di bidangnya teman-teman ini ada kompetitor apa aja sih, misalnya ada toko A, toko B, toko C gitu. Jadi teman-teman juga mesti tahu nih ketika teman-teman jualan produk, teman-teman juga harus tahu ada kompetitor apa aja ya gitu. Karena kalau misalnya teman-teman nggak mengetahui kompetitor yang bergerak di bidang yang sama dengan produk teman-teman, nanti kecenderungan teman-teman akan merasa kayaknya produk saya ini harusnya laku-laku aja nih. Padahal sebenarnya ada kompetitor lain yang mungkin mempunyai cara yang lebih hebat yang sebenarnya mungkin bisa kita coba modifikasi caranya. Gitu. Terus yang ketiga itu ada namanya consumption size. Jadi teman-teman juga perlu tahu nih kurang lebih kalau misalnya si customer ini belanja produk teman-teman, nah itu kurang lebih itu belanja produknya itu akan seberapa banyak sih gitu. Jadi ini juga membantu teman-teman untuk mengetahui nih sebenarnya market potensialnya itu ada seberapa besar gitu. Contoh misalnya kayak tadi kita ngomongin tentang jualan pisang. Nah, kalau ngomongin tentang jualan pisang, itu kan sebenarnya market, mungkin kalau kita kategoriin ya, kalau kita kategoriin mungkin pisang itu termasuk ke dalam market groceries. Groceries itu kan berarti ada sayur, buah, terus habis itu daging-dagingan, beras, segala macam. Nah, teman-teman coba lakuin survei kecil-kecilan aja gitu, kayak sebenarnya orang-orang itu lebih dominan belanja di mana sih, apakah belanja buah, sayur, habis itu atau belanja daging atau apa. Nah, nanti dari ini teman-teman akan tahu, oh ternyata marketnya itu paling gede itu ada di daging, habis itu kedua itu baru di buah gitu. Oh jadi teman-teman tahu nih, oh kurang lebih kayaknya kalau saya mau jualan buah itu market potensinya segede ini gitu. Terus yang terakhir itu ada namanya point of interest. Point of interest itu ibarat kayak misalnya teman-teman nih pengen ngembangin bisnis gitu, ngembangin bisnis untuk buka area baru misalnya gitu ya. Misalnya teman-teman analisa juga nih ketika teman-teman buka toko atau misalnya buka usaha, teman-teman juga pelajari nih sebenarnya customer teman-teman ini kebanyakan tuh belinya itu dari area mana sih? Gitu. Misalnya teman-teman buka bisnis di Jakarta, tapi sebenarnya produknya ini banyak dibeli sama orang-orang luar Jakarta loh, contohnya misalnya di Bandung gitu atau misalnya di Depok, dan ternyata pelanggannya itu juga lumayan cukup banyak.
Nah, bisa jadi mungkin teman-teman investasi tuh di area itu, investasi di area Depok misal, karena pelanggannya banyak juga nih yang berasal dari Depok, gitu. Nah, itu yang dimaksud dengan namanya point of interest. Nah, harapannya nanti ketika teman bisa memahami itu, teman-teman jadi tahu nih rekrutmen model yang tepat itu seperti apa sih. Habis itu brand visibility. Nah, kira-kira brandnya teman-teman itu akan kurang lebih akan seperti apa gitu. Terus nanti profit. Jadi profit yang di sini kita bukan ngomong profit harian, tapi nanti kita akan ngomong namanya P&L, profit and loss gitu. Jadi profit and loss. Jadi kayak misalnya mungkin teman-teman akan rugi di awal sedikit, tapi mungkin akan untung gede di belakang gitu. Terus yang terakhir adalah product assumption. Jadi teman-teman jadi tahu nih sebenarnya ketika teman-teman jualan produk, karena kan pasti ketika teman-teman jualan produk itu produknya kemungkinan besar nggak cuma satu kan, mungkin ada 3 jenis gitu. Nah teman-teman jadi tahu, oh kurang lebih produk yang paling laku nih yang mana sih gitu. Nah terus yang terakhir tuh ada market engagement. Ketika kita pengen mencoba engage itu kan dari kata-kata engage, berarti kita pengen kayak gimana sih kita bisa bermitra gitu kan dengan customer kita. Nah sebenarnya ada empat poin nih yang sebenarnya bisa kita pelajari ketika kita pengen mendalami lebih dalam tentang market engagement. Jadi itu yang pertama ada tentang partnership program. Jadi teman-teman mungkin bisa bikin nih program-program yang bersifat partnership dengan customer, misalnya kayak ngasih reward gitu. Misalnya kayak, oh nanti kayak misalnya pembeliannya 10 kali, itu nanti bisa dapat reward gratis 1, misal. Setelah itu teman-teman juga harus tahu funnel communication-nya. Jadi teman-teman harus tahu nih kurang lebih komunikasi apa nih yang tepat untuk disosialisasikan dengan customer teman-teman. Contoh misalnya ketika customer teman-teman tuh kebanyakan milenial, ya berarti sebenarnya communication yang tepat itu adalah lewat Instagram, misal. Atau misalnya ketika customer teman-teman mungkin kebanyakan ibu-ibu rumah tangga, wah berarti teman-teman mungkin communication-nya itu bisa lewat brosur, spanduk, atau mungkin lewat Facebook kali ya. Karena kalau di Indonesia kan Facebook itu lumayan masih cukup aktif khususnya bagi kalangan ibu-ibu biasa atau bapak-bapak. Habis itu ada namanya product assortment. Jadi teman-teman ketika teman-teman pengen bermitra dengan customer, teman-teman juga harus bikin produk teman-teman jadi lebih bervariatif gitu. Jadi teman-teman bukan hanya fokus jualan di satu atau dua produk, tapi coba teman-teman kembangin produk yang lain juga gitu. Karena dengan teman-teman kembangin produk yang lain, itu teman-teman bisa dijadikan sebagai strategi teman-teman untuk membangun hubungan yang baik dengan customer. Karena contoh nih, misal teman-teman ngembangin produk baru, teman-teman bisa ngasih sampel produk barunya ke pelanggan teman-teman yang paling loyal. Di satu sisi itu bisa jadi sisi positif nih buat teman-teman karena teman-teman bisa jadi dapat feedback secara gratis gitu tanpa teman-teman mungkin harus kayak masang iklan atau apa segala macam, tapi teman-teman bisa kasih sampel ke pelanggan loyal teman-teman dan nanti teman-teman bisa dapat feedback. Kurang lebih feedback dari pelanggan loyal teman-teman itu kan bisa jadi menggambarkan sebenarnya kondisi market teman-teman itu seperti apa. Terus yang paling penting adalah consumer education. Ini maksudnya yang paling penting banget. Karena kadang-kadang ketika kita pengen ngembangin sebuah bisnis yang sustainable, itu kita bukan hanya ngomongin tentang quantity doang, tapi kita ngomongin juga tentang quality-nya. Quality produknya gimana sih? Karena kita pengen ngomongnya sustain ya. Kalau kita pengen ngomongnya cuma short term, cuma jangka pendek doang, ya udah mungkin teman-teman fokusnya di quantity aja. Tapi ketika teman-teman pengen kayak produk teman-teman dikenal, produknya teman-teman kayak pengen pokoknya dikenal masyarakat deh sampai seterusnya, itu penting banget untuk bisa mengedukasi customer. Jadi kayak coba teman-teman juga pahami nih sebenarnya keunggulan sama kelebihan dari produknya teman-teman apa aja sih gitu. Jadi ketika customer beli itu customer juga merasakan oh iya ternyata emang ada benefitnya nih dengan membeli produk teman-teman. Nah, because of success-nya dari market engagement ini itu nanti kita akan bisa mengerti nih, kita akan bisa tahu mana aja nih customer-customer yang loyal. Terus habis itu cara nggak langsung kita juga bisa jadi punya database customer. Nah ini yang paling penting ya. Jadi kayak karena teman-teman punya loyal customer, otomatis teman-teman akan punya nih list-list customer teman-teman itu ada berapa banyak sih. Di mana nanti dengan mengetahui list customer teman-teman ini, teman-teman bisa engage lebih dekat lagi. Contoh misalnya kalau teman-teman bisa dapat sampai kontak WhatsApp-nya customer teman-teman, wah mungkin teman-teman bisa kalau ada promo bisa langsung chat personal nih ke pelanggannya. Karena kan ketika di chat personal pelanggan pasti kayak ngerasa lebih wah kayaknya saya spesial nih gitu sampai akun tokonya aja nih langsung personal promonya ke saya gitu. Nah, misal contoh seperti itu. Terus habis itu ini juga membantu teman-teman untuk melakukan performance indikator. Karena kan tadi teman-teman pasti ketika melakukan market engagement ini teman-teman akan punya banyak nih customer yang loyal. Nah, itu secara langsung itu bisa menjadi indikator teman-teman nih untuk mengetahui sebenarnya kayak produknya teman-teman itu di mata masyarakat tuh gimana sih? Apakah bagus atau apakah ada yang kurang, di mana bagus dan kurangnya itu nanti teman-teman bisa tanyakan langsung dengan
si pelanggan loyal customer, pelanggan loyalnya teman-teman gitu. Gitu. Jadi ini kurang lebih secara garis besar ketika teman-teman pengen mencoba memahami market fact, itu kurang lebih ada 3 konsep utama ini nih. Jadi dengan memahami 3 konsep utama ini, teman-teman jadi lebih paham, oh ternyata data-data yang harus dikumpulkan tuh ada beraneka ragam loh gitu. Jadi ketika kita ngomongin bisnis tuh bahkan kita ngomongin baru faktanya doang ya, tapi ketika ngomongin faktanya itu ada banyak sisi nih yang harus dilihat. Nah, ini tadi mungkin kita akan coba bahas lebih detailnya. Jadi tadi yang saya bilang ya, ketika ngomongin market segmentation ada customer clustering, itu teman-teman paham itu kayak kategorinya bayarnya teman-teman atau kategorinya pembelinya teman-teman itu seperti apa. Nah, cara yang paling gampang adalah teman-teman pikirin kira-kira kemana ya uang saya akan pergi gitu. Jadi ketika teman-teman bisnis kayak teman-teman pikirin, oh kira-kira uang saya akan pergi ke customer yang seperti apa sih gitu. Nah, nanti ini akan memudahkan teman-teman untuk mengcluster customer teman-teman. Jadi nanti teman-teman bisa aja cluster dari segi umurnya, dari segi gendernya, atau dari segi income-nya, atau mungkin dari segi jumlah pembeliannya dia. Nah, itu nanti teman-teman sebenarnya bisa ngelakuinnya dengan melakukan online survei gitu. Sama nanti ada matriks. Nanti matriksnya kita akan bahas di belakang ya gitu. Jadi cara paling gampang adalah teman-teman bisa melakukan online survei gitu, bisa lewat Google Docs ya atau Google Form gitu. Jadi teman-teman bisa dapat oh ternyata customer teman-teman itu modelnya akan ada ini. Nah, terus habis itu produk channel yang tadi saya bilang, ketika teman-teman pengen coba untuk fokus bisnis, teman-teman bayangin juga nih, kira-kira produknya teman-teman nih, teman-teman mau fokus di mana? Apakah teman-teman mau fokus di sosial media, misalnya jualan lewat Instagram, jualan lewat WhatsApp gitu misalnya. Atau teman-teman misalnya pengen fokus di e-commerce gitu. Misalnya teman-teman pengen jualannya lewat Tokopedia, lewat Shopee, atau lewat Bukalapak. Gitu. Atau teman-teman pengen jualannya langsung aja deh gitu. Jadi lewat invest sewa toko atau sewa ruko, nah itu nggak apa-apa. Jadi nanti ini disesuaikan dengan nanti kira-kira teman-teman budgetnya ada di mana gitu. Budgetnya ada di mana dan budgetnya ada cukup berapa. Dan juga berdasarkan nanti dari hasil survei teman-teman ini tentang si customer clustering ini. Karena kalau misalnya nih ketika teman-teman jualan, oh ternyata ketika teman-teman jualan, ketika teman-teman melakukan online survei, wah ternyata banyak nih customer-nya itu yang milenial atau customer-nya mungkin usianya tuh usia-usia milenial, fresh graduate gitu-gitu. Nah, itu kan berarti platform yang cocok itu kan mungkin lewat e-commerce gitu. Terus yang ketiga tadi ada shopping sequence. Jadi ya, tadi saya bilang jadi teman-teman pahami nih kurang lebih ketika customer itu belanja produk teman-teman, nah itu produk teman-teman tuh akan ada di urutan keberapa sih gitu. Karena tadi untuk memudahkan teman-teman untuk bikin mungkin promo gabungan ya gitu kan. Tadi sampel contoh kita jualan pisang, mungkin bisa jadi pisang kita jualan pisang nanti dapat bonusnya misalnya sayur atau misalnya beras atau misalnya apa gitu. Karena kan memang sequence-nya teman-teman, produknya teman-teman itu emang ada di urutan groceries gitu. Terus yang terakhir tadi value creation, jadi teman-teman cipta ini image tentang produk dan toko teman-teman itu seperti apa gitu. Karena ketika contoh nih ketika teman-teman belanja ke pasar, ketika teman-teman belanja ke pasar pasti teman-teman akan lebih ingat toko yang bersih, toko yang pelayanannya ramah, toko mungkin yang harganya itu juga sesuai. Nah, nilai-nilai seperti itu yang mungkin harusnya coba teman-teman bangun gitu. Karena nanti nilai-nilai ini itu akan bikin customer teman-teman tuh jadi ingat, oh jadi ketika misalnya datang ke pasar ini, oh otomatis saya akan datang ke toko A deh karena misalnya pelanggannya ramah, misalnya pelayanannya ramah gitu. Terus ternyata produknya lengkap, terus ternyata produknya juga bagus-bagus gitu. Nah, cara untuk tahu value creation ini mungkin teman-teman bisa melakukan interview gitu, interview aja random gitu dengan customer gitu. Kurang lebih kayak interview aja misalnya customer A gitu, interview aja misalnya kayak ketika kamu belanja gitu, misalnya kamu belanja di pasar atau misalnya belanja di online, sebenarnya yang kamu lihat itu apa sih gitu. Misalnya kalau misalnya di belanja toko, misalnya tadi saya bilang pelayanannya ramah, atau misalnya ketika belanja lewat online mungkin dia lihat oh tokonya official, terus ternyata produknya itu yang laku banyak gitu. Contohnya seperti itu. Gitu. Jadi teman-teman nanti bisa membangun namanya adalah perfect store gitu. Perfect store di mana teman-teman toko-tokonya itu yaitu sesuai dengan keinginannya society atau keinginannya masyarakat. Nah, kalau misalnya nanti teman-teman udah pahamin ini, yaitu tadi saya bilang picture of success-nya, teman-teman jadi tahu nih customer segmentation yang tepat itu seperti apa. Nah, di sini saya ngambil contohnya seperti ini, gambar seorang wanita yang fashionable gitu. Jadi nanti harapannya dengan ada ini teman-teman jadi tahu customer profile, contohnya
perempuan usia 20-35 tahun, penghasilannya tuh sekitar 5 juta per bulan dan suka banget nih belanja barang-barang yang limited edition. Jadi mungkin kalau misalnya tahu model customer yang kayak gini, mungkin teman-teman bisa pikir, oh ya udah kalau gitu nanti saya bikin promo kayak, ayo belanja buruan gitu, karena stoknya terbatas. Nah, padahal sebenarnya stoknya banyak nih, stoknya teman-teman banyak, tapi teman-teman cuma kayak dibikin aja karena sebenarnya teman-teman udah paham, oh ternyata customer teman-teman ini sangat suka banget nih limited edition, jadi udah dibikin aja seolah-olah stoknya terbatas gitu, supaya bikin si customer ini semakin harus, oh ya udah nih saya harus beli duluan. Terus yang kedua, priority targetnya. Nah, misal kalau dari gambar ini, mungkin teman-teman jadi tahu, oh ternyata priority targetnya itu ketika kita ngomong tentang perempuan, itu bahkan ada 3 jenis gitu. Ada namanya woman career, atau mungkin wanita-wanita yang mungkin kantoran atau office, habis itu mungkin young mom, mama-mama muda, atau mungkin sosialita people, atau orang-orang yang ya sosialita gitu, yang aktif banget di sosial media gitu. Nah, tapi kalau misalnya kita belanja di sini, mungkin teman-teman bisa identifikasi nih, ketika teman-teman ketika teman-teman jualannya misalnya branded fashion, udah otomatis pasti yang pertama itu women career, karena kan produknya teman-teman pasti lumayan cukup mahal dong gitu. Jadi kayak pasti yang kemungkinan besar akan beli itu akan banyak di women career, karena mereka kemungkinan besar punya penghasilan lebih. Gitu. Terus yang ketiga yang tadi saya bilang itu competitive pricing dan promo gitu. Jadi karena teman-teman udah tahu nih customer profile kayak gimana, terus habis itu udah tahu targetnya di mana, teman-teman jadi tahu, oh kurang lebih kayak saya kalau misalnya mau bikin harga itu kurang lebih kisarannya berapa ya, karena tadi teman-teman tahu, oh customer profile-nya penghasilannya sebulan tuh kurang lebih 5 juta. Ya udah, berarti kan kurang lebih teman-teman harus ngedesain produknya, at least misalnya harganya tuh maksimal 10% dari pengeluarannya mereka gitu. Jadi mungkin produk teman-teman bisa ada di range harganya 500.000 gitu. Dan habis itu juga teman-teman karena ini customer profile-nya suka banget limited edition, mungkin teman-teman bisa bikin misalnya birthday special price gitu. Jadi ketika nanti customer ulang tahun, teman-teman si customer itu bisa dapat harga yang spesial gitu. Nah, itu kurang lebih tadi gambaran tentang si market segmentation-nya. Yang kedua, ini ada tentang tadi market penetration, yang tadi saya bilang joint business plan gitu. Jadi teman-teman ketika business plan ini modelnya macam-macam ya. Jadi teman-teman bisa aja kolaborasi sama lokal influencer. Karena kan kalau saya perhatiin sebenarnya ya, sekarang ini ada lokal influencer itu semakin banyak. Bahkan kalau nggak saya salah dengar, itu tuh ada satu platform, itu memang khusus untuk menjembatani antara influencer-influencer lokal sama toko-toko atau bisnis-bisnis yang sifatnya small medium enterprise gitu. Jadi bahkan emang ada platformnya yang menjembatkan itu. Nah, mungkin teman-teman bisa coba juga tuh melalui cara-cara seperti itu. Karena kalau lokal influencer kan sebenarnya dia ada keinginan untuk ingin kenal, tapi satu sisi mungkin dia nggak bisa dapat produk-produk yang lumayan cukup mahal gitu. Karena kan mama juga baru mulai start kan ya. Jadi mungkin teman-teman bisa manfaatin momen ini untuk kerjasama dengan mereka. Atau teman-teman juga bisa kerjasama dengan temannya teman sobat devlab nih gitu. Jadi kalau misalnya teman sobat devlab punya usaha apa, mungkin bisa dikombin nih dengan usahanya teman-teman gitu. Nah, ininya nanti akan kunci namanya jadi bisnis partner gitu. Nanti dua ini akan nanti menjadi bisnis partner teman-teman ketika teman-teman emang mau ngembangin bisnis secara lebih komprehensif. Terus yang kedua ini ada competitor landscape yang tadi saya bilang. Jadi teman-teman masih tahu juga nih, ketika teman-teman tadi misalnya jualan pisang gitu, teman-teman juga mesti tahu nih kurang lebih yang jualan pisang di areanya teman-teman tuh ada toko apa aja sih. Mungkin ada toko A, toko B, toko C. Nah, gitu teman-teman perlu pahamin juga ada berapa banyak nih kompetitor di kategorinya teman-teman. Gitu. Karena ketika nanti teman paham kompetitornya ada berapa banyak, nah teman-teman jadi lebih tahu nih, oh kurang lebih ketika saya mau bersaing dengan kompetitor ini, saya better mainannya lebih di service, apa lebih mainnya di pricing. Nah, gitu. Karena kalau kita ngomongin ternyata tokonya udah terkenal banget nih. Kalau udah terkenal banget mah biasanya agak susah nih kalau kita main di quality kan. Ya udah kita mainin aja di pricing lebih murah gitu kan supaya nge-track customer untuk beli gitu. Misalnya contohnya seperti itu. Terus habis itu tadi consumption price. Jadi kayak teman-teman juga mesti tahu nih ketika teman-teman jualan produk teman-teman, itu produk teman-teman itu dikonsumsi oleh berapa banyak orang gitu. Karena ini untuk mengetahui sebenarnya seberapa besar nih market potensial produk teman-teman gitu. Contohnya tadi yang saya bilang ketika kategorinya groceries ya tadi kebutuhan sehari-hari gitu. Teman-teman iseng-iseng aja survei gitu, misalnya bikin online form, habis itu bikin aja kayak, oh ketika belanja kebutuhan sehari-hari itu sebenarnya prioritasnya apa sih? Apakah lebih ke buah-buahan, sayur-sayuran, atau misalnya kebutuhan pokok seperti daging, beras gitu. Jadi teman-teman jadi tahu nih proporsi
proporsinya produknya teman-teman tuh seberapa gede sih, gitu. Terus yang terakhir tadi ada namanya point of interest. Jadi point of interest itu seperti kayak teman-teman nyari area baru untuk dikembangkan. Gitu. Misalnya teman-teman punyanya offline store nih, toko-toko offline. Nah, kalau offline store yang seperti saya bilang tadi, mungkin bisa jadi ketika teman-teman identifikasi, ternyata customer teman-teman ini banyaknya itu berasal dari area Bandung nih, berasal dari area Depok. Ya udah teman-teman coba aja bikin toko baru di situ. Karena kan emang customer teman-teman banyak di sana gitu. Tapi ketika teman-teman tokonya online, mungkin teman-teman bisa pikir coba aja buka di platform yang lain. Misalnya teman-teman udah punya di toko Shopee gitu ya, udah coba aja buka di Tokopedia karena sebenarnya dua platform ini mungkin yang paling gede ketika teman-teman mau jualan online. Gitu. Nah, nanti dari market penetration ini, picture of success-nya itu adalah seperti ini. Teman-teman tadi jadi tahu rekrutmen model yang tepat seperti apa sih, gitu. Ketika teman-teman tahu nih, teman-teman misalnya fokusnya tuh mau jualan di offline, saya ekspansi berikutnya saya akan fokus di Depok deh, gitu. Dan ketika misalnya teman-teman jualan online atau segala macam, oke deh saya mau fokus coba kembangin di Tokopedia. Terus habis itu salah satu caranya mungkin dengan iklan di sosmed, gitu, misalnya. Nanti rekrutmen modelnya macam-macam, nanti tergantung bisnis teman-teman seperti apa. Habis itu brand visibility. Nah, orang-orang jadi sadar nih, orang-orang jadi tahu, jadi sadar, jadi merekomendasi produknya teman-teman. Karena apa? Karena produk teman-teman udah terpenetrasi cukup luas gitu. Terpenetrasi cukup luas berarti kan banyak banget nih customer-customer barunya kan. Otomatis orang-orang tuh jadi sadar, oh orang-orang jadi tahu, oh ternyata toko teman-teman tuh lumayan eksis gitu. Dan apalagi kalau produknya teman-teman bagus, orang secara nggak langsung akan rekomendasi. Terus habis itu profit. Nah, ketika ngomongin profit tadi, yang seperti saya bilang, mungkin kita ngomongin profitnya bukan cuma profit harian, profit yang pokoknya hari ini harus untung, misal 100.000, besok harus 100.000, 100.000. Tapi kita di sini ngomongin profitnya adalah P&L, profit and loss. Gitu. Ketika kita ngomongin penetrasi, bisa jadi kita mungkin rugi di awal nih, rugi di awal. Tapi sebenarnya kalau kita lihat 5 tahun ke depan, itu sebenarnya nih lumayan cukup bagus. Gitu. Contohnya tadi yaitu misalnya kayak teman-teman tadi udah punya toko di Jakarta, terus teman-teman ngelihat, wah kayaknya marketnya banyak nih di Bandung, coba bikin buka toko baru di Bandung gitu. Nah, ketika teman-teman buka toko baru di Bandung, otomatis teman-teman pasti akan rugi dulu dong di awal kan. Tapi kalau misalnya teman-teman lihat 5 tahun ke depan, karena kebutuhan orang-orang di Bandung misalnya tuh antusias banget sama produk teman-teman. Jadi kalau teman-teman ukur sampai 5 tahun ke depan, otomatis teman-teman akan untung lumayan gede gitu. Itu yang namanya adalah P&L, profit and loss. Terus yang terakhir itu ada product assumption. Ketika melakukan penetrasi, teman-teman juga jadi tahu nih, oh ternyata produk saya itu yang paling laku tuh apa sih? Contoh misalnya teman-teman tadi jualan misalnya, contoh ya misalnya pisang, mangga, jambu gitu. Wah ternyata kalau misalnya saya penetrasi ke customer saya, ternyata customer itu lebih demen pisang, habis itu baru kedua mangga, jambu. Ya udah, berarti teman-teman akan lebih banyakin stoknya di jualan pisang aja gitu. Mangga sama jambu itu nanti jadi second atau third priority. Nah, terus yang kedua itu ada tentang market engagement. Jadi tadi itu tentang partnership program. Jadi teman-teman itu bikin aja tuh program-program promo gitu untuk dapatin customer-customer yang loyal gitu. Kayak misalnya tadi, misalnya ketika pembelian 10 itu nanti gratis 1 gitu. Atau teman-teman bisa bikin member card program gitu misalnya untuk customer teman-teman. Jadi ketika yang punya member card program ini itu nanti bisa dapat special price gitu. Jadi teman-teman juga mungkin bikin program yang bersifatnya berpartner gitu. Jadi menguntungkan kedua belah pihak. Dari satu sisi teman pemilik bisa untung, terus dari segi customer itu dia juga merasa diuntungkan. Terus habis itu tadi funnel communication, yaitu tadi teman-teman lihat aja ketika teman-teman mau bikin komunikasi untuk promosi, itu kurang lebih betternya di mana sih? Apakah lewat sosial media atau kalau misalnya lewat broadcast WhatsApp atau misalnya bahkan teman-teman nyetak atau brosur atau spanduk gitu. Nanti itu tergantung dengan tipe customer teman-teman seperti apa. Cuman kalau misalnya kita lihat zaman sekarang ini yang semakin maju, justru semakin enak ya. Jadi teman-teman bahkan bisa aja ngiklan cuma lewat sosial media gitu. Itu salah satu fitur yang bisa dimanfaatkan oleh teman-teman. Nah, habis itu ketika ngomongin produk assortment, teman-teman juga ini ketika teman-teman engagement, teman-teman juga pikirin nih untuk ngeluarin varian produk yang baru gitu. Karena kan ketika engage dengan customer pasti akan cenderung kayak akan bertanya dong, kurang lebih akan ada produk baru apa lagi nih atau kurang lebih ada inovasi produk apa aja nih gitu. Nah, ini teman-teman juga harus pikirin nih ketika teman-teman jualan bisnis atau ketika teman-teman bisnis atau jualan produk,
pikirin juga kurang lebih ke depannya teman-teman ini mau jual varian produk apa aja sih gitu. Jadi supaya nggak fokus di satu produk aja, karena kalau fokus di satu produk, misalnya suatu saat gitu, ternyata produknya ternyata semakin menurun, teman-teman punya backup produk yang lain gitu. Dan produk assortment ini bisa dijadikan sebagai cara untuk teman-teman di satu sisi teman-teman bisa dapat feedback tentang produk teman-teman, dan di satu sisi juga bisa menyenangkan customer loyalnya teman-teman gitu. Terus tadi yang terakhir adalah consumer education gitu. Jadi penting juga untuk membangun quality akan bisnisnya teman-teman, quality akan produknya teman-teman gitu. Jadi supaya customer itu semakin loyal untuk jangka panjang, otomatis mereka harus membeli sesuatu yang bermanfaat dong untuk kehidupannya mereka. Maka teman-teman juga bisa itu bikin nih produk katalog. Simpelnya sih produk katalog. Produk katalog yang mungkin menjelaskan tentang produknya teman-teman ini keunggulannya ini, manfaatnya ini, seperti itu. Jadi kayak ketika customer beli, oh dia juga merasakan nih, ternyata emang manfaatnya seperti ini. Jadi secara langsung mereka tuh teredukasi. Nah, terus nanti ketika teman-teman bisa memahami market engagement ini, teman-teman akan bisa mendapatkan namanya picture of success itu kurang lebih seperti ini. Yang tadi saya bilang, ada namanya loyal customer. Jadi teman-teman jadi tahu nih, customer-customer yang loyal itu yang mana sih gitu. Karena ketika ngembangin bisnis, percaya pasti akan ada aja customer-customer yang loyal gitu. Nah, customer-customer loyal ini yang sebenarnya itu perlu teman-teman treatment secara khusus. Karena bisa jadi apa? Mereka bisa jadi secara nggak langsung itu bisa jadi ambasadornya bisnis teman-teman. Karena apa? Karena mereka tuh karena saking loyal dengan bisnis teman-teman ya itu kadang mereka rela untuk ngepromosiin tanpa dibayar bahkan. Ketika melakukan engagement ini kemungkinan besar teman-teman bisa dapat nih loyal customer. Terus teman-teman juga bisa dapat nih database-nya customer. Di mana database customer itu tuh berguna banget nih sebagai strateginya teman-teman untuk melihat sebenarnya produk yang teman-teman jual ini cocok apa enggak sih di customer. Teman-teman bisa dapat feedback juga gitu, dan teman-teman bisa secara nggak langsung bisa building communication yang intens kepada customer. Gitu. Terus yang terakhir performance indikator, karena teman-teman tadi kan udah melakukan engagement, otomatis si customer ini bisa dong mengasih feedback ke produknya teman-teman. Nah ini jadi bisa jadi indikatornya teman-teman apakah produknya ini kurang lebih diterima apa enggak nih sama market, atau kurang lebih produk ini kurang lebih ada opportunity untuk growing lebih tinggi apa enggak ya. Gitu. Nah, 3 hal ini nanti itu akan membantu teman-teman untuk membuat continuous improvement. Jadi, improvement yang selalu bersifatnya kelanjutan. Gitu. Jadi, dengan memahami engagement. Karena ketika teman-teman ngomongin sustainability, engagement itu menjadi salah satu kunci utamanya untuk bisa bikin bisnis teman-teman itu sustain, dan secara langsung bisa bikin bisnis teman-teman itu inovatif juga. Nah, tadi itu kurang lebih teman-teman udah dapat ya, kurang lebih secara gambaran detailnya market penetration itu seperti apa, engagement seperti apa, market segmentation itu seperti apa. Nah, di sini nih untuk supaya teman-teman lebih paham juga, lebih relate juga, saya akan kasih nih business case and story nih di sini. Jadi teman-teman supaya lebih paham juga. Jadi sini kita secara nggak langsung juga praktek juga ya. Jadi kayak saya pengen juga nih supaya teman-teman itu bukan hanya paham secara teorinya doang, tapi teman-teman juga tahu nih secara implementasinya akan seperti apa. Contoh nih ya, kita masuk ya ke business case and story-nya. Nah, nih, kita baca bareng-bareng ya teman-teman ya. Jadi ini ada Mister Laku. Mister Laku itu seorang freelance desain grafis area Bandung yang berencana untuk menambah penghasilan dengan buka bisnis toko aneka buah dalam waktu beberapa bulan ke depan. Jadi si Mister Laku ini pengen buka toko buah deh, istilahnya pengen nambah penghasilan gitu, karena kerjanya dia freelance tapi dia pengen nambah penghasilan. Nah, untuk memulainya, dia mencoba nih melakukan survei target market kecil-kecilan via online dan interview. Nah, dari surveinya ini didapatlah data seperti ini. 80% responden ternyata sangat menyukai buah. Mayoritas buah yang disukai ternyata pisang, mangga, apel, anggur. Habis itu rata-rata umur pengkonsumsi buah ternyata itu adalah umurnya itu sekitar 18 sampai 45 tahun, dan mereka tuh mengkonsumsinya itu biasanya itu 2 hari sekali. Habis itu budget mereka untuk belanja buah biasanya itu 50.000 dalam misalnya seminggu. Terus ternyata ketika ngomongin buah, ternyata buah itu lebih banyak dikonsumsi oleh wanita gitu. Dan ketika orang berbelanja buah, dalam sekali belanja itu mereka bisa membeli 1 sampai 4 jenis buah. Ini teman-teman perhatiin ya, nanti saya akan coba ngetes nih teman-teman. Kira-kira teman-teman paham nggak nih gitu tentang market segmentation. Nah, habis itu Mr. Laku melihat potensi bahwa dunia digital itu dapat memberikan kemudahan dalam bertransaksi dan memasarkan produk.
Nah, ketika berkunjung ke pasar pun, Mister Laku melihat bahwa kebersihan toko itu menjadi salah satu tolak ukur yang menarik konsumen untuk datang. Nah, ketika si Mister Laku ini bertemu dengan teman-temannya, Mister Laku pun juga bercerita nih mengenai ide bisnis toko buahnya dan menemukan sebuah pola nih bahwa 4 dari temannya mengatakan buah itu menjadi kebutuhan primer setelah daging pada saat mereka berbelanja. Nah, dari hasil diskusi ini, Mister Laku tuh mencoba untuk mentranslate idenya ke dalam tahapan bisnis model dan minta bantuan kita untuk mendesainnya. Kuncinya adalah di sini adalah think out of the box. Jadi intinya teman-teman harus bisa berpikir out of the box gitu. Jadi di sini saya udah kasih data-datanya. Nanti kita akan coba diskusi bareng ketika kita bikin market penetration sama market engagement. Kuncinya adalah teman-teman harus think out of the box gitu. Kayak berpikir aja ide-ide luar biasa apa aja yang teman-teman pengen bangun. Nah, sebelum kita masuk ke sana, aku pengen tes nih. Tadi kan kalau nggak salah, kita tadi sempat belajar tentang namanya market segmentation kan. Tadi market segmentation itu tadi dibagi jadi 4 nih. Ada customer clustering, ada shopping sequence, ada product channel, ada value creation. Nah, aku pengen ngetes nih. Nah, ketika ngomongin customer clustering, menurut teman-teman, customer clustering itu diwakilkan oleh informasi yang mana? Apakah informasi kotak merah, kotak biru, kotak oranye, atau kotak hijau? Nah, coba nih teman-teman boleh mungkin jawab di kolom chat. Kira-kira menurut teman-teman ketika ngomongin customer clustering itu yang di mana? Kotak merah, merah, kotak merah, merah, merah. Oke, rata-rata jawabannya pada merah ya. Oke, benar ya teman-teman ya. Jadi ketika kita ngomongin customer clustering, itu fokusnya di kotak merah gitu. Karena kan di sini jelas ya, respondennya itu 80% suka sama buah. Umurnya tuh 18 sampai 45 tahun, budgetnya 50.000. Jadi kurang lebih gambaran teman-teman nih kalau ketika teman-teman mau customer clustering, kurang lebih data-datanya misalnya seperti ini. Oke, mantep nih ya. Berarti para sobat devlab nih menyimak dengan sangat baik nih. Oke, kita yang kedua ya. Yang kedua, ketika kita ngomongin tadi tentang product channel. Nah, ketika tadi ngomongin tentang product channel, itu kira-kira diimplementasikan dengan kotak yang warna apa nih? Apakah warna biru, oranye, atau hijau nih? Teman-teman, biru, biru, oke, oranye, biru, biru, oranye. Oke, rata-rata kalau dilihat tadi jawabannya rata-rata pada biru ya. Ya benar ya. Jadi ketika kita ngomongin product channel itu informasinya bisa kita temukan di kotak warna biru. Karena kenapa? Kenapa kotak biru? Kan tadi si Mister Laku bilang nih, potensi dunia digital itu bisa memberikan kemudahan dalam bertransaksi dan memasarkan produk. Nah, berarti kan sebenarnya si Mister Laku bisa jadi nanti dia akan jualannya lewat e-commerce gitu. Karena dia ngeliat bahwa ternyata dunia digital itu makin berkembang. Oke, mantap ya. Jadi kalau ya tadi yang mungkin jawabnya bukan biru, alasannya itu. Jadi memang ketika kita ngomongin product channel itu diwakili dengan informasi di kotak biru. Nah, terus nih, selanjutnya ketika kita ngomongin tentang value creation. Nah, ketika ngomongin tentang value creation, ini ada di kotak mana nih? Apakah kotak oranye atau kotak hijau? Mungkin boleh dicoba dijawab teman-teman, kotak oranye atau hijau. Pilihannya cuma tinggal 2 nih. Ketika kita tadi ngomongin tentang value creation, kita teman-teman ngomong kayak tokonya itu pengen diingat seperti toko yang seperti apa sih? Nah, kurang lebih informasi bisa didapat kotak yang mana nih? Apakah biru, apakah oranye atau hijau? Oranye. Oranye, oke. Oke, rata-rata kalau saya lihat tadi di kolom chat rata-rata jawabannya oranye ya. Benar ya teman-teman. Jadi ketika teman-teman ngomongin tentang value creation itu informasi bisa ditemukan di kotak oranye. Kenapa di kotak oranye? Itu tadi si Mr. Lapan bilang nih ketika dia berkunjung ke pasar ternyata kebersihan itu menjadi salah satu tolak ukur yang menarik konsumen untuk datang. Nah, itu kan sebenarnya jadi nilai lebih kan buat si tokonya Mr. Laku. Gitu. Nah, kalau yang terakhir tadi tentang shopping sequence, ya udah pasti shopping sequence di kotak yang hijau ya, gitu. Karena kan pilihannya juga cuma tinggal satu nih. Jadi ketika ngomongin shopping sequence itu ada di kotak yang hijau. Kenapa di kotak yang hijau? Karena di sini ada informasi nih jelas nih.
ketika dia diskusi dengan teman-temannya, ternyata 4 dari teman-temannya bilang buah itu menjadi kebutuhan primer setelah daging. Jadi ternyata ketika si Mr. Laku pengen jualan buah, itu kemungkinan besar buah itu akan dibeli setelah daging. Jadi ketika dia pengen bikin promosi, ya enaknya mungkin promosinya itu digabung dengan daging gitu. Karena ketika orang beli daging otomatis, ketika orang beli buah otomatis nanti dapat daging. Oke, ini mantap ya teman-teman ya. Berarti teman-teman udah lumayan cukup paham nih tentang market segmentation gitu ya. Nah, selanjutnya kita akan praktek nih ke berikutnya. Jadi tadi market segmentation ini kita tadi yang seperti saya bilang market segmentation itu memudahkan kita untuk mendapatkan data atau faktanya. Nah, ketika dapat data atau faktanya, selanjutnya kita tinggal translate nih ke tinggal nanti kita translate ke bentuk namanya market engagement sama market opportunity. Gitu. Nah, tadi kan seperti yang saya bilang nih, tadi ketika ngomongin market segmentation, tadi saya bilang di awal itu akan ada matriksnya. Gitu kan. Nah, kurang lebih matriksnya itu kurang lebih gambaran seperti apa sih, Kak? Nah, mungkin kalau teman-teman butuh benchmark untuk gambaran market segment matriksnya seperti apa, itu kurang lebih bisa seperti ini ya, market segmentation. Jadi teman-teman bisa bikin shopper profile-nya ada apa aja, karakteristiknya ada apa aja, habis itu quick profile yang ngedrive dia untuk beli itu apa, gitu. Nah, ini saya tadi pakai contohnya tuh, contoh kasusnya si Mr. Laku ya. Jadi kalau misalnya tadi teman-teman ini, saya coba memahami si Mr. Laku nih. Jadi kalau menurut analisa saya, si Mr. Laku ini ketika dia pengen bikin profil customer, harusnya ada 4 nih. Harusnya ada 4 tipe profil customer. Yang pertama adalah grab and go, atau yang modelnya pembeli-pembeli pembeli-pembeli pembantu rumah tangga. Gitu. Karena otomatis ketika belanja buah kan macam-macam ya, pasti ada juga nih pembantu rumah tangga yang mungkin disuruh sama tuan rumahnya untuk beli buah. Nah, kalau misalnya ngomongin tentang pembantu rumah tangga, mungkin karakteristiknya product knowledge mungkin butuh, variant of product juga pasti butuh, tapi mungkin dia nggak terlalu digital savvy, nggak terlalu budget concern, nggak perlu asistensi juga. Nah, berarti kalau tipe-tipe yang modelnya kayak pembantu rumah tangga, mungkin bisa jadi itu mereka tuh nggak no browsing, mereka tuh biasanya nggak pernah nyari, pokoknya mereka tuh bakal beli buah sesuai dengan shopping list-nya. Nah, biasanya ngedrive mereka untuk datang tuh apa sih? Proses yang easy, proses yang cepat. Gitu. Nah, terus yang kedua itu millennial buyers. Millennial buyers ini product knowledge pasti iya. Budget concern iya juga. Digital savvy pasti millennial buyers kan. Asking for asistensi. Biasanya rata-rata millennial tuh lebih suka belanja sendiri aja kan. Kadang dia nggak perlu asistensi karena mereka biasanya millennial itu kan lebih apa ya? Lebih mencari tahu dulu sebelum mereka belanja, mereka kan cari tahu dulu produknya itu seperti apa. Apakah butuh variance of product? Biasanya millennial buyers tuh enggak, mereka akan fokus aja ke produk yang mau dibeli itu seperti apa. Nah, ketika ngomongin millennial buyers, itu profilnya seperti apa sih profil singkatnya? Otomatis pasti price sensitive. Kenapa price sensitive? Karena mereka ada budget concern. Karena kalau milenial itu kan biasa kan budget concern banget ya. Mereka tuh budget tuh akan jadi akan jadi salah satu pertimbangan mereka ketika membeli sesuatu. Makanya pasti price sensitive. Terus yang kedua rata-rata pasti mereka tipenya itu adalah online user gitu. Karena mereka udah digital savvy ya. Pasti mereka demen at least belinya tuh yang lewat online. Contoh kayak misalnya sekarang nih, zaman sekarang ketika teman-teman belanja sayur, sekarang udah ada namanya sayur box ya. Mungkin sebagian teman-teman yang milenial, mungkin teman-teman akan prefer ya udah belanja di sayur box aja tuh. Kualitasnya sama, prosesnya lebih cepat dan harganya pun nggak perlu tawar-menawar, udah langsung best price. Itu. Jadi yang drive mereka tuh best price sama proses yang mudah juga. Tapi ada juga nih yang namanya family buyers atau yang modelnya ibu-ibu. Ketika modelnya ibu-ibu, product knowledge pasti tentu butuh budget concern. Rata-rata kayak ibu-ibu tuh budgetnya mungkin unlimited ya biasanya. Digital savvy biasanya kurang terlalu. Butuh asistensi pasti. Biasanya ketika contoh teman-teman nih, ketika teman-teman tinggal di rumah, ketika tukang sayur lewat, ketika ibu-ibu nyerbu tukang sayur, pasti dia akan banyak pertanyaan kan, ibu-ibu, Mas, ini sayurnya fresh nggak nih? Mas, ini sayurnya dari mana? Mas, ini nih. Nah, banyak banget. Ini perlu banget nih asistensi. Terus habis itu apakah variance of product? Ya, otomatis dia biasanya pasti akan beli produknya itu lebih dari satu. Akan banyak sih produk yang dibeli. Nah, tipe customer yang gini itu profilnya kayak gimana sih? Biasanya tuh dia impulsif nih. Nama ibu-ibu biasanya dia impulsif tipe customernya. Terus habis itu biasanya dia sering visit. Apalagi kalau ibu-ibunya udah cocok nih sama langganan tokonya, pasti dia akan sering visit ke sana. Nah, yang ngedrive tipe model kayak gini tuh apa sih? Yang pasti quality produknya harus bagus dong. Terus yang kedua itu ada engagement yang intensif sama ibu-ibu gitu. Kayak misalnya karena ibu-ibunya ini sering datang, mungkin teman-teman bilang, wah, Bu, maksudnya ternyata hari ini rapian lah, hari ini bersihan, wah Ibu hari ini kelihatan cerah nih, gitu. Jadi semacam engagement yang lebih sifatnya intens itu akan
ngedrive tipe customer yang seperti ini untuk datang ke tokonya si Mister Laku. Nah, terus habis itu ada namanya office worker gitu. Jadi tadi ada pembantu rumah tangga, millennial buyers, ada ibu-ibu, ada juga nih pekerja kantoran gitu, atau mungkin woman karir kali ya. Nah, itu biasa product knowledge pasti butuh. Budget concern biasanya mereka enggak nih. Digital savvy pasti biasanya iya rata-rata kalau pekerja kantoran. Apakah dia perlu asistensi? Biasanya sih enggak. Habis itu apakah dia beli produknya biasanya banyak? Biasanya iya gitu. Nah, tipe customer yang kantoran gini itu biasanya dia buyers yang lumayan picky nih gitu, karena kan biasanya office kalau pekerja-pekerja kantoran gitu kan biasanya lebih eksklusif ya, mereka lebih melihat quality gitu. Jadi kadang-kadang mereka ngeliat juga nih, oh ternyata buah-buah mana aja nih misalnya yang ternyata bagus gitu. Jadi dia lumayan picky lah dalam memilih produk. Habis itu dia biasa service store oriented gitu. Jadi dia sangat banget nih, sangat memperhatikan pelayanan di toko tuh gimana gitu. Karena kan mereka ibarat udah beli mahal tapi kalau pelayanan nggak bagus, mereka biasa nggak mau. Nah, yang biasa ngedrive orang tipe-tipe seperti ini untuk beli itu ada proses yang mudah dan servis yang bagus gitu. Nah, kurang lebih ini adalah gambaran market segmentation ketika tadi kita ngebahas bisnis case tentang Mister Laku ya. Nah, ini nanti ini Patricia itu kurang lebih seperti ini. Nanti itu sebenarnya ini bisa diubah nih sesuai dengan kondisi bisnis teman-teman gitu. Untuk karakteristiknya ini sebenarnya bebas ya teman-teman ya. Tapi kalau misalnya teman-teman butuh gambaran, biasanya rata-rata karakteristik dalam melakukan market segmentation atau melakukan profiling biasanya itu 5 hal ini yang dilihat gitu. Dari product knowledge-nya butuh apa enggak, apakah dia budget concern, apakah dia digital savvy, apakah dia butuh asistensi, habis itu apakah dia suka produk yang beraneka ragam gitu. Nah, jadi ini nih yang sebenarnya yang mungkin bisa dipakai dan bisa diubah nanti tergantung kebutuhan teman-teman. Cuman yang mau saya ajarin di sini adalah konsepnya gitu. Jadi konsep untuk memahami kurang lebih ketika teman-teman mentranslate data tadi ke dalam bentuk market segmentation itu gambarannya seperti apa sih? Kurang lebih gambarannya seperti ini. Gitu. Maka tadi seperti saya bilang kuncinya adalah think out of the box gitu. Jadi semakin teman-teman think out of the box, semakin teman-teman semakin tahu nih profile customer teman-teman yang detail itu seperti apa. Kalau misalnya saya nggak out of the box, saya juga nggak tahu nih. Mungkin saya nggak akan bisa metain sampai 4 jenis customer seperti ini gitu. Maka harus perlu banget out of the box supaya teman-teman bisa memetakan at least sampai 4 atau 3 tipe customer. Nah, tadi itu kurang lebih saya udah gambarin ya tentang si market segmentation-nya seperti apa. Nah, ini mungkin kita akan coba diskusi singkat aja. Jadi tadi kan kita udah bahas ya tentang case-nya si Mister Laku. Nah, sekarang saya pengen ngajak nih teman-teman untuk kita sama-sama nih think of the box gitu. Nah, ketika kita ngomongin market penetration, ibarat kita nih kayak konsultannya si Mister Laku ya. Kita nih konsultan Mister Laku. Jadi, tadi kita udah ngebantuin nih Mister Laku untuk bikin market segmentation-nya seperti apa. Terus habis itu ketika ngomongin market penetration, ya aku nih butuh nih bantuan dari Sobat Devlab untuk kita mendefinisikan nilai-nilainya. Nah, ketika ngomongin tentang joint business plan, ini teman-teman kurang lebih idenya apa nih? Ketika teman-teman tadi dapat kasusnya si Mister Laku, teman-teman kira-kira ketika ngomongin tentang joint business plan, apa nih yang mau teman-teman kasih ini ke Mister Laku? Mungkin teman-teman bisa share di kolom chat idenya. Bisa share di kolom chat idenya, atau ada teman-teman yang kayak, aduh malas ngetik, boleh nih teman-teman langsung di-unmute aja, langsung coba ngasih idenya ke saya. Gitu. Jadi kurang lebih kita akan lakuin ini selama kurang lebih 5 menit ya, 5 menit sampai 6 menit gitu. Jadi biar teman-teman juga paham untuk melakukan market penetration engagement itu kurang lebih ide-idenya seperti apa sih. Mungkin ada yang punya ide nih untuk ngebantuin si Mister Laku nih, supaya bisnis plan-nya untuk joint business plan itu dia harus ngapain sih. Tadi kan kalau bisnis plan macam-macam ya, tadi bisa jadi kerja sama-sama influencer atau apa. Ada ide teman-teman? Ada ide kira-kira untuk tujuan bisnis ini SIM course ya. Misalnya saya kasih contoh ini kerjasama dengan ini contoh ngomongin tentang bisnis plan tadi. Ya udah misalnya kerjasama dengan lokal influencer gitu. Misalnya itu.
Oke. Bener ya, ini ya kata cari milenial selebriti lokal yang gaya hidupnya sehat. Nah, bener ya. Lokal influencer yang gaya hidupnya sehat. Oke. Nah, habis itu ketika ngomongin kompetitor landscape nih, kurang lebih bayangan teman-teman ketika si Mister Laku jualan buah itu kompetitornya apa aja ya? Ada ide teman-teman? Ketika si toko laku ini mau jualan buah, kurang lebih saingan dia apa aja ya? Yang akan kemungkinan besar bisa jadi kompetitornya dia nih. Iya, dari Nabila, Happy Fresh. Bener ya? Salah satu. Jadi dari Happy Fresh gitu. Toko-toko emang dia fokus di jualan buah gitu. Oke, salah satu kompetitor paling gedenya nih yang perlu diperhatiin sama si Mister Laku nih. Oke, kita pindah. Nah, ketika ngomong consumption sales ini, kurang lebih teman-teman coba bayangin aja nih ketika jualan buah tuh kurang lebih tuh kalau misalnya teman-teman dalam contoh dalam kehidupan sehari teman-teman ya dalam kehidupan sehari teman-teman tuh ketika teman-teman mengkonsumsi makanan, buah itu tuh biasa berada di urutan keberapa sih? Happy Fest, tukang buah, kerjasama dengan sayur box, ya benar ya tadi ya ini tentang kompetitornya. Happy Fresh, tukang buah di pasar, minimarket, supermarket, pedagang buah, ya. Habis itu tadi apa bisnis plan-nya kerjasama dengan sayur box, ya bisa juga ya kerjasama dengan sayur box, bagus nih. Udah mulai pada think out of the box nih. Nah sekarang kalau kita ngomongin consumption size nih, teman-teman coba bayangin deh ketika teman-teman makan buah gitu beli produknya si Mister Laku, teman-teman bayangin buah itu sebenarnya berada di urutan yang keberapa sih itu untuk dikonsumsi. Nanti dari situ kita kan bisa tahu nih market potensinya sebenarnya berapa banyak. Urutan pertama, Kak. Kenapa? Urutan pertama. Urutan pertama. Karena nggak Ada juga pertimbangannya adalah dia diet, jadi makannya harus buah. Oke, mantap nih. Urutan pertama ya, tapi ini ada juga yang bilang urutan kelima, ketiga mungkin. Saya di urutan ke bawah. Oh. Urutan ketiga, oke. Macam-macam ya berarti ya ada ketiga, kelima, bahkan tadi ada yang urutan pertama gitu, karena misalnya diet. Nah, kalau misalnya kita ambil secara mayoritas, berarti ketika belanja buah, buah itu dikonsumsi di urutan yang ke buah buah dikonsumsi di urutan ketiga. Urutan ketiga. Nah, berarti kurang lebih teman-teman jadi ini kan berarti si Mister Laku jadi paham juga nih, oh ternyata ketika ngomongin buah itu mungkin ya karena urutan ketiga mungkin penetrasi atau penyerapannya itu kontribusinya itu mungkin sekitar 30% gitu. Jadi market potensi dia ketika dia mau dagang buah sebenarnya market potensinya itu ada sekitar 30% karena banyak kan mungkin masyarakat atau mungkin pelanggan itu konsumsinya itu ya di tengah-tengah gitu nggak di awal nggak di akhir tapi kebanyakan di tengah-tengah gitu. Jadi potensinya itu mungkin ada sebesar 30% misalnya. Nah, terus habis itu ketiga tentang point of interest nih. Ketika point of interest, kira ada ide nggak nih dari untuk si Mister Laku? Karena kan tadi sebenarnya Mister Laku nggak langsung dia udah ngasih clue ya tadi. Dia udah ngasih clue bahwa sebenarnya dia bilang digital masyarakat sekarang itu udah mulai melek akan digital
Nah, kurang lebih syarat atau rekomendasi nih dari teman-teman ketika si Mister Laku ini mau melakukan ngetasi ARU itu gimana? Betternya gimana? Apakah better lewat online atau lewat offline atau lewat apa? E-commerce, online, online. Oke, benar ya. Jadi ketika kita ngomongin tentang point of interest, tadi dari datanya si Mister Laku, itu bisa salah satunya dijual lewat e-commerce. Oke, bahkan ada yang bilang lewat sosmed, atau bikin app sendiri. Ini bagus ya, bisa jadi lewat sosmed atau bikin app sendiri. Nah, ini bagus nih, Nabila. Jadi bikin sosmed atau bikin app sendiri. Jadi bisa jadi ya itu, mungkin ketika nanti dia ngelihat ternyata kebutuhan milenial makin tinggi, wah ternyata ya udah nih penting banget nih untuk kita coba bikin app sendiri. Misalnya jadi bisa jadi kayak sayur box gitu kan, misalnya. Oke. Yang kedua, nah sekarang ini udah tentang market penetration-nya ya. Terus sekarang kita pindah ke market engagement. Nah, ketika ngomongin tentang market engagement nih, teman-teman ada ide nggak nih ketika partnership program, kira-kira partnership program seperti apa ya? Gitu, yang bisa ngebantuin si Mister Laku ini jualan buah. Ada ide? Kira-kira partnership program apa nih yang cocok? Oke, misalnya contohnya kita bilang bikin ini ya, member card gitu, contohnya. Member card program. Nah, ini pun nanti ide-ide seperti ini mungkin nanti bisa dicoba diimplementasi ya, ke misalnya bisa teman-teman nanti itu apa. Gitu. Karena semakin think of the box, itu akan semakin banyak nih biasanya ide-ide baru yang bermunculan. Nah, ketika ngomongin tentang komunikasi, enaknya kira-kira kalau dia mau promosi program, enaknya komunikasinya lewat apa nih? Email monthly plan. Mereka program, gitu. Oke, free mail monthly plan ya, ini bisa bagus juga nih. Jadi kayak mungkin bikin program uh, meal free setiap bulannya. Nah, ketika ngomongin komunikasi, cocoknya lewat komunikasi apa nih si Mister Laku nih? Bayangin misalnya Mister Lakunya ini adalah teman-teman ya, gitu. Kayak teman-teman jadi Mister Laku. Kira-kira jualannya, komunikasinya sama teman-teman lewat apa ya? WhatsApp, sosmed, oke, benar ya. Sosmed, oke, mantap. Nah, ketika ngomongin produk assortment, kira-kira teman-teman ada ide nggak nih selain dia jualan pisang, bagusnya jualan apa ya? Kalau teman-teman perhatiin tuh tadi pas kita ngomongin tentang market segmentation ya tadi tuh ada ngelis tuh nama-nama buahnya. Smoothie, oke bisa juga ya. Bikin smoothie. Jus naga, oke. Sop duren, oke oke. Oke. Nah, ketika kita ngomongin tentang consumer education nih, salah satu caranya untuk kita edukasi customer itu bisa lewat apa sih? Misalnya kalau aku kasih contoh, kolak pisang. Oke, kalau customer education misalnya contoh ini ya, produk katalog gitu. Misalnya contoh ya produk katalog. Nanti teman-teman caranya macam-macam produk katalog atau misalnya apa? Brosur atau misalnya flyer macam-macam ya teman-teman caranya gitu.
Nah, jadi kurang lebih ini ya, gambaran kita tadi tentang si market segmentation. Nah, kenapa aku cuma lumayan cukup deep banget nih ngebahas di market segmentation? Karena kalau ketika selanjutnya kita ngomongin tentang business model dan kita ngomongin tentang KPI, indikator untuk nge-review, itu sebenarnya akan lebih mudah ketika kita udah paham dulu nih market segmentation-nya. Makanya tadi saya agak lumayan deep banget di sini, karena saya pengen agar teman-teman juga paham nih, teorinya seperti ini, implementasinya seperti ini, dan gambarannya seperti ini. Gitu. Makanya harapannya nih nanti ketika teman-teman bisa memahami ini, ketika teman-teman nanti, saya akan share nih habis ini, competitive business model itu seperti apa, nanti akan memudahkan teman-teman untuk mengisi competitive business modelnya, karena teman-teman udah paham nih, marketnya atau faktanya itu seperti apa. Kita next. Nah, ketika ngomongin competitive business model, itu pertama itu ada namanya market fact. Market fact, jadi mungkin agak sedikit berbeda dengan business model pada umumnya nih. Market fact. Jadi teman-teman mesti tahu nih kondisi market teman-teman saat ini tuh seperti apa gitu. Kurang lebih prediksinya di masa depan marketnya teman-teman akan seperti apa. Contoh tadi misal Mister Laku ya. Mister Laku contohnya dia jualan pisang. Oh dia lihat kayaknya di 2 tahun ke depan atau mungkin di tahun 2021 misal habis pandemi itu banyak orang yang concern akan kesehatan. Nah, salah satu cara untuk hidup sehat adalah melalui buah-buahan. Nah, contohnya seperti itu ya. Itu adalah contoh dari namanya market fact gitu. Jadi kita tahu analisa market kita secara umum itu seperti apa sih. Ini belum ngomongin produknya, baru ngomongin marketnya teman-teman gitu. Kalau contohnya tadi adalah market tentang buah-buahan. Terus yang kedua itu adalah tentang product fact-nya. Nah, product fact-nya itu teman-teman jelasin aja strength and weakness dari produknya teman-teman itu seperti apa sih. Itu quality-nya gimana, terus habis itu ada variance apa aja. Jadi teman-teman tulis di sini nih. Terus yang ketiga tadi competitor review, teman-teman list juga nih top kompetitor di produknya teman-teman tuh ada apa aja sih, termasuk kompetitor activity-nya, promotion-nya apa, harganya gimana. Habis itu kalau teman-teman bisa survei untuk mendapatkan market persepsinya seperti apa, itu lebih bagus. Terus yang kedua tuh ada killer insight. Apa nih killer insight? Killer insight-nya adalah insight-insight yang mungkin sifatnya negatif ke bisnis kita, tapi secara nggak langsung itu bisa ngebantu kita untuk mendevelop produk yang lebih bagus. Gitu. Contoh misalnya si Mister Lakukan tadi contoh tentang buah ya. Misalnya, oh ternyata tren masyarakatnya udah berpindah nih dari yang awalnya mengkonsumsi buah langsung menjadi dikonsumsi lewat jus atau lewat makanan. Jadi misalnya buah potong atau segala macam. Nah kalau misalnya si Mister Laku cuma fokus jualan buah fresh, otomatis ini akan jadi kendala dong buat si Mister Laku karena bisa jadi produknya makin turun nih. Tapi bisa jadi satu sisi ini bisa jadi opportunity juga. Gimana kalau si Mister Laku mulai ganti nih bisnis modelnya dari tadinya jualan produk buah seger juga beralih jadi misalnya jualan jus. Terus habis itu ada namanya network model and business value. Gitu. Jadi networknya itu dibagi jadi dua nih, ada network internal sama eksternal. Gitu. Jadi internal itu contohnya itu ya karyawannya teman-teman atau misalnya dirinya teman-teman sendiri. Kalau misal eksternal tuh teman-teman list aja kurang lebih mana-mana aja nih yang bisa dijadikan partnernya teman-teman gitu, apakah influencer, community segala macam. Habis itu customer clusterization. Nah, customer clusterization ini tadi ya dari yang tadi kita bahas di awal gitu. Jadi kayak dari market segmentation ini customer teman-teman tuh ada tipe A, tipe B, tipe C gitu. Kalau tadi kan misalnya ada pembantu rumah tangga, milenial, terus pekerja kantoran dan ibu-ibu gitu misalnya. Terus yang kedua ada objektifnya. Teman-teman pikirin nih, kira-kira apa sih yang mau di-achieve untuk long term-nya gitu. Jadi objektif itu lebih ke arah teman-teman mikirin kira-kira selama 3 tahun ke depan nih teman-teman mau achieve apa nih dari bisnis teman-teman gitu. Nah, terus ketika ngomongin goals itu ya teman-teman define aja kurang lebih target teman-teman selama 1 tahun ini teman-teman mau ngapain aja sih. Misalnya teman-teman mau increase penjualan naik 10% tiap tahun gitu. Atau misalnya teman-teman pengen penetrasi customer yang lebih banyak, misalnya 5% lebih banyak daripada tahun sebelumnya. Pokoknya goal-goal yang bersifatnya pendek gitu, dalam waktu 1 tahun, contoh. Nah, kalau strategi ini lebih ke arah strateginya teman-teman ya, ketika teman-teman mau dapetin goalnya teman-teman tuh mau mikirin strateginya apa aja. Contoh misalnya di sini kita kolaborasi dan mengadakan special event. Habis itu misalnya mengutilisasi sosial media untuk promosi gitu, atau habis itu misalnya bikin promotion program. Pokoknya strategi yang bisa membantu teman-teman untuk mencapai goalnya teman-teman. Nah, habis itu ya, terakhir ya ada key top line activity. Nah, key top line activity itu adalah gambaran atau translate dari strateginya teman-teman gitu.
Jadi kayak misalnya tadi strategi teman-teman mau kolaborasi sama partner, ya udah teman-teman list aja activity-nya. Activity-nya misalnya mau kolaborasi sama lokal influencer A. Habis itu teman-teman mau bikin misalnya promosi, ya udah berarti teman-teman ke sini kita bulan Januari bikin promosi beli satu gratis satu gitu. Jadi lebih ke arah activity dari strategi yang teman-teman udah bikin. Nah, terus yang ini ada revenue simulation. Revenue. Jadi teman-teman bayangin aja nih ketika teman-teman jualan produk ini, penghasilan teman-teman itu tiap bulan tuh akan dapat berapa sih gitu. Pendapatannya teman-teman tiap bulan akan berapa gitu. Kalau ini kan sebenarnya lebih mirip sama kayak bisnis model pada umumnya ya. Jadi teman-teman bayangin aja dari produknya teman-teman ini kurang lebih itu akan kontribusi ke berapa banyak pendapatan teman-teman. Terus yang terakhir itu adalah budget yang nggak kalah penting ya. Jadi budget. Jadi kayak teman-teman kira-kira aja ketika teman-teman pengen ngedevelop bisnis teman-teman selama 1 tahun, budgetnya apa aja sih? Teman-teman list aja di sini. Misalnya promosi lah, partnership sama lokal vendor, habis itu mungkin cetak brosur segala macam gitu. Nah, jadi kurang lebih ini ya gambaran kompetitif bisnis modelnya nih. Ini kompetitif bisnis model ini bisa teman-teman pakai untuk bikin bisnis model yang lebih presisi, yang lebih tajam gitu. Jadi teman-teman udah mempertimbangkannya dari berbagai sisi gitu. Jadi ini berdasarkan pengalaman saya selama 2,5 tahun di business development, bisnis model seperti itu kan sangat ngebantu banget untuk ngebikin bisnis yang sustain. Nah, terus ketika kita udah bikin bisnis modelnya, jangan lupa nih kita bikin juga post implementation tools-nya. Jadi sebenarnya ketika kita bikin bisnis model sebelum mencapai tahap review itu ada namanya post implementation tools. Jadi itu kalau di sini tuh saya define-nya tuh jadi 6 hal gitu. 6 hal yang teman-teman mungkin bisa teman-teman nanti isi sendiri itu mau seperti apa isinya. Tapi ada 6 hal itu adalah tentang produk, habis itu tentang price, packaging-nya gimana, habis itu place-nya gimana, PSM itu namanya point of sales material, jadi kayak brosur, spanduk, lalala, habis itu promotion-nya seperti apa. Nanti teman-teman bisa bikin kondisinya kayak gini. Idealnya gitu. Misalnya produk ya, have we sold the right product gitu. Misalnya kalau tadi kasusnya Mister Laku kan berarti harusnya idealnya produk yang dijual ini kan, ini. Habis itu price-nya misalnya harusnya idealnya segini 8.000. Habis itu apakah kita sudah menggunakan packaging yang tepat, apakah ketika kita jualan buah, apakah peletakannya itu sudah disusun dengan baik, habis itu ketika kita melakukan online, apakah sudah dibungkus, price-nya apakah mau e-commerce atau retail, habis itu point of sales materialnya apakah bisa lewat brosur, banner, atau digital advertising, terus promosinya itu teman-teman tulis ideal promosinya apa, misalnya mungkin price promotion, membership program, gitu. Pokoknya ini kondisi idealnya ya, teman-teman bikin aja kondisi idealnya dengan acuannya ke yang ini. Nanti tinggal teman-teman bikin current condition-nya gimana. Jadi teman-teman tulis aja apakah udah produk ini yang dijual, apakah harganya udah sesuai. Habis itu teman-teman bikin juga kotak gap-nya, jangan lupa kotak gap-nya. Jadi kira-kira seandainya ini udah tereksekut apa belum gitu. Kalau misalnya udah tereksekut berarti bagus nih. Kalau not yet execute, berarti teman-teman harus pikirin action plan-nya apa gitu atau learning-nya apa gitu. Nah, 6-6P diagnosa chart ini tuh ngebantu teman-teman untuk teman-teman nanti mulai mereview bisnis teman-teman. Gitu. Nah nanti kalau teman-teman udah pahamin ini, teman-teman akan bisa membangun sebuah bisnis yang sustain dan inovatif gitu. Nah ketika teman-teman membangun bisnis sustain yang inovatif itu ada 4 hal yang dipelajarin. Yang pertama, apa aja yang stop, apa aja yang sifatnya bisa kita start, apa yang bisa kita continue, dan apa yang bisa kita accelerate. Jadi teman-teman mesti pikirin nih, kira-kira dari bisnisnya teman-teman, activity apa aja yang sebenarnya harusnya di stop nih, karena ini udah nggak sejalan dengan strategi teman-teman, bahkan malah bikin bisnisnya teman-teman makin turun penjualannya. Gitu. Jadi teman-teman mulai juga pikirin start, kira-kira ide-ide baru apa aja nih yang bisa kita mulai atau kita coba. Gitu. Continue, kurang lebih teman-teman list, kira-kira activity apa aja nih yang bisa kita lanjutkan nih tanpa mengubah mekanismenya. Habis itu accelerate. Accelerate teman-teman pikirin dari activity tadi mana aja nih yang bisa teman-teman improve, teman-teman bisa ubah mekanismenya gitu. Nah, dengan memahami empat hal ini itu akan memudahkan teman-teman untuk mengetahui nih ngebangun bisnis yang inovatif dan bisnis yang sustain itu seperti apa. Dan saran saya ketika teman-teman melakukan bisnis review itu lakukanlah secara konstan gitu. At least minimal kayak 3 bulan sekali atau per quarter gitu. Karena kunci daripada bisnis review itu adalah konstan, harus konstan. Karena kalau misalnya nggak konstan, biasanya nanti ya itu
strateginya bisa jadi nanti kadang nggak inline juga. Nah, terus ini kalau nggak salah ini udah slide yang terakhir nih, teman-teman. Jadi tadi kan kita udah paham ya tentang ternyata pola pikir ketika teman-teman mau bikin bisnis yang bisnis yang sustain inovatif itu ada 4 hal yang diukur ya. Mana aja yang stop, mana yang bisa start, mana aja yang bisa di-continue, mana aja bisa di-accelerate. Nah, ketika teman-teman bikin sesuatu bisnis yang lebih sustain lagi, ketika kita ngomongin tentang sustain itu kan pasti berbau dengan budget ya biasanya. Karena kan biasanya ya namanya juga bisnis supaya kita bisa long term ya perlu budget nih. Nah, makanya ini saya bikin namanya matrix bisnis service gitu. Jadi ini untuk mengetahui nih sebenarnya tipe investasinya teman-teman itu ada di kotak yang mana sih, dan atau nanti teman-teman juga bisa tahu ternyata customer teman-teman itu ternyata lebih banyak di investasi yang model seperti ini. Yang pertama itu ada nih. Ketika kita ngomongin tentang investasi itu ada namanya cost ratio ya. Kalau kita sebut di bisnis profesional kita sebutnya itu ada namanya cost ratio. Cost ratio itu apa sih? Cost ratio itu adalah total biaya promosi dibagi dengan total nilai penjualannya. Jadi ketika teman-teman mau ngelakuin promosi, itu teman-teman hitung nih biaya promosinya berapa. Habis itu teman-teman bagi dengan kemungkinan uang yang teman-teman dapat. Nah, itu nanti teman-teman akan dapat persenan cost ratio-nya. Jadi rumus simpelnya tuh kayak gitu. Nah, nanti cost ratio itu ada berbagai jenis. Ada yang cost ratio 10-25%. Jadi ini adalah cost ratio yang investasinya tinggi, tapi juga menghasilkan sales order yang lumayan banyak. Contoh promonya apa tuh? Contohnya tuh price subsidi, atau mungkin loyalty program. Cuman kalau loyalty program ini agak hati-hati ya teman-teman. Loyalty programnya bisa jadi sales ordernya tinggi, bisa jadi sales ordernya banyak. Gitu. Tergantung teman-teman ngedesain programnya. Kalau supaya sales ordernya tinggi, teman-teman mungkin bikin loyalty programnya misalnya minimum beli 10 baru gratis 1 gitu. Kalau teman-teman bikin programnya beli 1 gratis 1, nanti sales ordernya itu nggak akan tinggi, sales order cenderung akan di low. Nah, biasanya customer tipe-tipe seperti ini, yang investasi tinggi dan sales ordernya tinggi itu cocok buat customer yang tipenya itu suka stock up, atau suka belinya banyak aja. Gitu. Terus yang kedua, ada yang cost ratio-nya itu dikurang dari 10%. Jadi secara investasi itu rendah, tapi dia bisa ngedrive volume kita tinggi. Nah, itu promo model apa sih yang sebenarnya cocok? Itu ada yang promo modelnya mungkin yang friends referral atau modelnya kupon. Gitu. Jadi kalau friends referral kan sebenarnya kita nggak butuh investasi yang terlalu banyak ya, tinggal kayak nanti temannya referral terus habis itu nanti dapat potongan misalnya 1.000, 2.000. Jadi secara investasi sebenarnya lebih dikit, tapi secara nggak langsung itu bisa bikin sales order yang meningkat cukup tajam. Gitu. Terus ada juga yang investasi yang rendah, tapi volume order juga nggak banyak. Nah, itu biasanya cost ratio cuma dari 1-5%. Nah, promo modelnya itu biasanya di social media ads gitu. Kalau teman-teman bikin iklan di Instagram atau iklan-iklan di e-commerce, misalnya Tokopedia atau Shopee, itu kan sebenarnya budget iklannya lumayan cukup, nggak terlalu mahal ya. Nah, jadi kan sebenarnya secara investasi nggak tinggi, tapi apakah bisa ngedrive volume tinggi? Nggak juga gitu. Bisa ngedrive volumenya ya biasa aja. Nah, biasanya cocok untuk tipe-tipe untuk teman-teman yang nyari customer baru gitu. Bisa mainnya di sini. Nah, yang paling penting adalah teman-teman jangan sampai masuk di yang ini nih. Cost ratio yang 8-12% ini cost ratio yang berbahaya. Teman-teman investasinya tinggi, tapi teman-teman dapat volumenya itu rendah. Yang tadi seperti saya bilang, mungkin itu bentuknya adalah loyalty program, cuman loyalty program mungkin teman-teman belinya beli 1 gratis 1 gitu. Kalau beli 1 gratis 1, berarti kan ya udah, maksudnya customer cuma belinya dikit, habis itu dapatnya juga dikit gitu. Jadi mungkin secara volume ordernya pun nggak banyak gitu. Mendingan better bikin loyalty programnya beli 10 gratis 1. Jadi at least customer beli banyak dulu baru nanti dapat gratisannya gitu. Jadi kalau dari saran saya mendingan teman-teman mainnya itu, kalau teman-teman yang baru mulai bisnis, mungkin teman-teman bisa mainnya di sini. Yang cost ratio 1-5%. Bisa aja contohnya bisa lewat social media ads. Nah, kalau teman-teman yang mungkin bisnisnya udah mulai bikin bisnis dan udah lumayan cukup berkembang, mungkin teman-teman bisa mulai fokus di sini nih. Gitu. Bisa bikin tipe-tipe program, misalnya program subsidi harga atau program kupon, misalnya ngumpulin 30 cap dapat 1 gitu misalnya gitu. Ini gambaran tentang bisnis service-nya itu seperti apa. Oke. Oh ya, ini ada sedikit lagi nih. Ini tentang ini doang sih, tentang tools-nya doang gitu. Jadi tadi kan sebenarnya kita udah ini ya belajar tentang kayak secara konsepnya itu seperti apa. Nah, sebenarnya ketika teman-teman mau bikin monitoringnya, itu sebenarnya saya ada rekomendasi nih. Ketika teman-teman mau monitoring bisnis teman-teman. Jadi yang pertama itu ada yang modelnya web based online, sama ada yang modelnya itu file sharing between team. Jadi misalnya teman-teman kalau misalnya bikin bisnis bareng sama teman-teman bisa pakai media ini nih supaya sharing file itu agak lebih mudah.
kalau untuk bikin web based sebenarnya itu ada namanya Google Site. Jadi kalau teman-teman tahu, Google itu sebenarnya ngeluarin fitur baru nih. Bukan fitur baru sih, ini sebenarnya fiturnya kayak udah lama. Ini di mana teman-teman tuh bisa bikin dashboard tuh secara online, secara gratis. Jadi teman-teman bisa monitoring juga pertumbuhan bisnis teman-teman tuh langsung online. Jadi biar lebih kelihatan digital savvy aja gitu. Nah, kalau untuk sharing file itu ada namanya Linktree gitu. Jadi mungkin teman-teman yang aktif di sosial media, mungkin teman-teman tahu nih Linktree itu apa. Biasa Linktree itu bisa dipakai buat influencer sih. Biasa influencer ketika dia pengen promote sosial medianya dia biasa pakai Linktree. Jadi Linktree itu nanti bisa aja connect ke Instagram, Facebook, Twitter, bahkan bisa aja connect ke Google Docs gitu. Jadi bisa connect ke banyak hal, asalkan sifatnya online. Gitu. Nah, kalau lebih tampilannya kalau di Google Site kayak gini nih. Teman-teman nanti bisa bikin model kayak gini, dan ini bisa diakses online gitu. Teman-teman tinggal datang kunjungin aja nih salesgoogle.com, habis itu nanti teman-teman bisa bikin dashboard online-nya gitu. Atau misalnya untuk teman-teman bikin tadi file sharing, bisa aja join ke Linktree. Nah, mungkin nanti untuk sesi yang ini mungkin nanti kita akan bahas terpisah ya. Nanti mungkin kita akan ada workshop khusus nih untuk kita ngedalamin ini gimana teman-teman bikin dashboard online supaya kelihatan lebih digital savvy gitu. Karena ini salah satu ini dashboard yang pernah saya bikin nih untuk kontrol project saya di Danone. Gitu. Dan terakhir ini sebenarnya tadi udah slide yang terakhir. Jadi aku pengen bilang thank you banget nih untuk partisipasinya teman-teman. Sedikit ada quote nih supaya teman-teman makin semangat. Facing your challenge, understanding your condition, finding your opportunity, then automatically will direct you to grow and adjust with any kind of condition. Jadi teman-teman pahamin dulu tantangannya apa, understanding kondisinya teman-teman, cari opportunity-nya, dan secara langsung itu akan nge-develop teman-teman untuk grow dan juga untuk adjust di any kind of condition. Dan yang terakhir ada always be the first, or you'll be the second. So kalau teman-teman punya ide, langsung aja lakuin segera gitu, jangan tunda-tunda. Karena kalau misalnya teman tunda-tunda, ya teman-teman akan jadi yang kedua, dan teman-teman nggak mau kan jadi yang kedua. Gitu. So akhir kata, aku ucapin banget nih, terima kasih kepada Development Net. Dan bagi teman-teman yang emang pengen keep kontak dengan aku atau pengen nanti bisa, Kak, aku pengen sharing nih untuk kurang lebih secara bisnis modelnya itu udah tepat atau belum ya. Nah, itu bisa kontak aja di Instagram atau di WhatsApp saya. Dan saya sendiri sebenarnya juga lagi bikin bisnis online nih, namanya di Kota Toserba di Tokopedia. So bagi teman-teman yang punya bisnis online di Tokopedia, boleh nih kita kolaborasi bareng. Karena kan sebenarnya salah satu cara kita untuk tadi yang saya bilang ya, salah satu cara kita untuk bisa winning di competition itu adalah bukan siapa yang the best, tapi siapa yang bisa can collaborate more. So jadi teman-teman yang punya akun Tokopedia, maksudnya punya toko di Tokopedia itu nanti boleh kita saling rekomendasi ya. Karena harapan saya nanti ke depannya suatu saat kita bisa bikin suatu komunitas UMKM online di mana tuh kita bisa saling sharing, kita bisa saling rekomendasi toko, kita bisa saling follow-followan, karena kunci untuk bisa menang di UMKM online adalah salah satu dilihat dari engagement rate-nya. Gitu. So feel free aja teman-temannya untuk datang ke sini, nanti tinggal kontak saya aja kalau misalnya teman-teman tokonya mau di follow back oleh toko saya. Maka kita sama-sama collaborate more. Gitu. Terus yang terakhir adalah ya email. So ya terima kasih DevLab dan saya kembalikan kepada admin kita. Wah, terima kasih Kak Wilson, materinya daging banget ya. Jadi teman-teman ini memang materi yang dipersiapkan berdasarkan pengalaman Kak Wilson untuk menghandle di bidang business development di Danone Indonesia, salah satu perusahaan FMCG terbesar di Indonesia ya. Kita sehari-hari menggunakan produk Aqua ya kan, bahkan kita tahu air mineral aja apa? Aqua ya kan? Nah, kemudian ya, betul kan? Dan ini juga udah daging banget materinya, mungkin bagi Kak Wilson baru permukaan kali ya Kak. Jadi gimana kalau misalnya kita ngadain workshop lebih lanjut ya sama Kak Wilson ya tentang gimana caranya bikin bisnis model gitu ya Kak Wilson ya? Ya boleh. Karena kan ini tadi kita baru ngasih gambarannya aja ya teman-teman iya. ya. At least teman-teman tahu aja gambarannya kayak gimana dulu gitu. Gambarannya aja udah daging banget teman-teman. Oke, tanpa berlama-lama karena sudah malam, mungkin teman-teman ada yang mau lanjut malam minggu habis ini. Jadi kita mengadakan open sesi Q&A ya, silakan masukkan pertanyaan di chat atau unmute audio. Tadi saya melihat ada pertanyaan yang paling pertama banget nih dari Kak Ferdi, silakan di-unmute aja Kak biar lebih enak diskusinya. Halo Kak Ferdi? Masih di sana? Oke, kalau gitu aku bacain aja ya, Kak Wilson. Sepertinya. Boleh. Kak Ferdi, di pertanyaan dari Kak Ferdi, izin bertanya, untuk kerjasama dengan local influencer, apakah sebaiknya diberikan promo khusus produk
yang kita tawarkan sebagai bagian joint business plan kita. Gimana, udah jelas, Kak Wilson? Oke, berarti maksudnya kurang lebih kita perlu ngasih promo nggak nih ketika kita kerjasama sama influencer berarti ya? Iya, betul. Oke, nah kalau misalnya saya bilang sebenarnya itu boleh banget kalau misalnya teman-teman punya budgetnya ya. Karena kan sebenarnya terakhir itu bisa ketika kita ngomongin tentang promosi itu teman-teman pasti juga sama budgetnya teman-teman nih. Kalau memang teman-teman punya budget lebih, itu good banget kalau teman-teman kerja sama influencer, terus di satu sisi teman-teman juga ngasih promosi, misalnya potongan harga. Nah, itu sangat bagus banget, karena apa? Karena bisa jadi ketika teman-teman promosi produk barunya, otomatis banyak orang yang lebih tertarik karena harganya lebih terjangkau gitu. Cuman kalau misalnya teman-teman budgetnya terbatas nih, aduh Kak, aku cuman ada budgetnya cuman bisa untuk lokal influencer aja nih, cuman bisa untuk bantuin promosi lewat lokal influencer, ya nggak apa-apa juga gitu. Atau misalnya, oh Kak, ternyata budgetnya cuman cukup untuk kasih potongan harga ini, nggak apa-apa juga gitu. Jadi sebenarnya balik lagi ke budget teman-teman gitu. Apakah budget teman-teman itu cukup atau enggak gitu untuk melakukan promosi seperti itu gitu. Tapi kalau bisa dilakuin dua-duanya sih bagus banget ya, itu udah bagus banget karena biasanya ketika di perusahaan-perusahaan gede pun kebanyakan kita pun melakukan promosinya itu gabungan gitu. Contohnya kayak Aqua gitu kan. Teman-teman Aqua pasti ingatnya apa? Good ambassador-nya Raisa kan. Nah, salah satunya kita pakai influencer itu adalah Raisa. Di satu sisi kita juga ngasih tuh potongan-potongan. Misal kalau teman-teman belanja mungkin di minimarket kali ya, atau belanja di warung-warung gitu, atau misalnya teman-teman belanja di AHS ya, Aqua Home Service. Kebetulan dulu saya pernah ngedevelop juga Aqua Home Service, jadi itu adalah produk isi ulangnya yang resmi dari Aqua. Itu pun kita juga melakukan promonya gabungan gitu. Jadi satu influencer, satu sisi kita juga ngasih promosi untuk customer kita gitu. Oke, Kak Wilson, terima kasih untuk insight-nya. Kemudian teman-teman ada pertanyaan lagi? Jika ada pertanyaan bisa langsung di-unmute aja. Ya, teman-teman, kalau ada teman-teman yang penasaran nih, atau ada teman-teman tadi, aku ngerasa kayaknya aku butuh sedikit pemahaman lebih dikit deh di slide yang tadi. Monggo ya teman-teman, mumpung masih ada waktu nih, sebelum kita terpisahkan oleh waktu, biasanya nanti udah agak susah nih dilewatkan. Tapi yang tadi seperti aku bilang ya teman-teman, intinya tuh kalau teman-teman mau buka bisnis, itu paling penting adalah kolaborasi. Itu intinya. Ketika teman-teman nggak bisa jadi the first, nggak apa-apa. Tapi teman meskipun teman-teman jadi yang teman-teman harus kolaborasi dengan yang the first supaya bisa teman-teman itu bisa sustain. Wah, intinya adalah kolaborasi gitu. Ketika kita ngomongin bisnis itu intinya kolaborasi. Oke, sambil menunggu aku mau nanya juga sih, sebenarnya aku ada pertanyaan. Nggak apa ya? Oke, jadi kan startup itu kan banyak fenomena bakar duit ya kan, untuk menciptakan brand awareness dan sebagainya. Tapi itu apakah salah satu cara juga untuk membuat customer loyal gitu, atau mungkin ada solusi lain, solusi yang lebih spesifik untuk meningkatkan loyalitas customers dengan ya udah selain bakar uang dan sebagainya. Kalau seandainya dia harus bakar uang itu sampai kapan sih durasinya yang tepat gitu? Oke, mantap nih Min Develop pertanyaannya. Nah, ketika kita ngomongin tentang startup, itu tadi kan sempat ya aku di slide-nya tuh aku tadi ada ngebahas namanya adalah P&L, profit and loss. Kan. Jadi ketika teman-teman mau ngebakar duit, teman-teman hitung nih profit and loss-nya gitu. Kurang lebih ketika teman-teman tadi dengan ngebakar duit segini, itu kurang lebih akan dapat untung seberapa banyak. Nah, teman-teman perlu hitung-hitungnya dulu. Atau tadi ketika teman-teman pengen menghitung tentang profit and loss, tadi kita bisa hitungan pakai namanya cost ratio. Nah, ini teman-teman bisa pakai hitungan ini. Teman-teman sampai seberapa efektif teman-teman harus ngebakar duit gitu. Kalau dari pengalaman saya, biasanya itu cost ratio paling tinggi itu udah 25%, itu udah tinggi banget. Kalau udah lebih dari 25% itu biasanya tuh teman-teman udah harus punya backup atau produk yang lain nih untuk dijual. Karena kalau sampai nggak ketutupan, teman-teman mungkin bisa jadi rugi. Karena kan ketika ngomongin cost ratio ini, selain investasinya gede, juga itu kan butuh waktu lama ya untuk mengembalikannya. Jadi pertama-tama teman-teman masih tahu dulu nih, kurang lebih teman-teman mau promosinya seberapa banyak. Teman-teman analisa dulu. Misalnya kayak, oke, aku mau lakuin promosi, misalnya tadi lewat Instagram Ads selama 3 bulan, budgetnya itu kurang lebih 500.000 misalnya. Udah, ketika teman-teman budgetin 500.000, teman-teman hitung nih, ketika produknya teman-teman untuk mencapai 500.000, untuk mencapai cost ratio 10%, standar itu sebenarnya 10%, untuk mencapai cost ratio 10%, itu teman-teman butuh jual produk berapa banyak. Nah, teman-teman tuh perlu tahu itunya dulu. Ketika teman-teman udah tahu, oh ternyata biaya promosinya sekitar segini, dan produk yang dijual harus segini, so dapat tidak
rasio yang 10% ini, ya udah teman-teman tinggal eksekusi aja tuh bakar duitnya gitu. Tapi kalau ternyata teman-teman ternyata dalam perjalanan misal ternyata produknya itu lebih tinggi, sedikit lebih kecil nih daripada target yang udah direncanakan. Berarti kan mau nggak mau cost ratio jadi lebih gede kan. Ya udah ketika cost ratio lebih gede ya udah nggak apa-apa. Berarti untuk quarter berikutnya teman-teman jangan lakuin activity ini lagi gitu, karena ketika teman-teman ngebakar duit di activity itu ternyata targetnya nggak dapet, berarti teman-teman mesti lagi nih bakar duitnya dengan cara yang lain gitu. Jadi teman-teman pahamin dulu promosi teman-teman apa aja yang teman-teman mau lakukan, sama teman-teman hitung dari promosi ini tuh bisa mencapai target berapa banyak. Nah, kalau butuh standarnya ini aku kasih di sini gitu. Kayak at least standar itu 10% gitu. Jangan sampai cost ratio-nya itu biasanya cost ratio itu 10%, pokoknya jangan lebih dari 25% gitu. Kalau 25% biasa tekor nih gitu. Kecuali kalau misalnya memang startup gede kan biasanya memang dia suka ada angel investor kan. Nah, kalau itu lain cerita. Cuman kalau kita ngomongin secara bisnisnya ya ini patokannya ini teman-teman gitu Kak. Daging banget sampai ada perhitungannya ya. Teman-teman silakan screenshot kalau diperlukan karena belum tentu ada di Google ya Kak Wilson ya. Iya betul banget Keng. Ya ada deh ini di Google deh. Teman-teman cari di Google nih nggak akan ada teman-teman, karena ini pengalaman saya aja, berdasarkan pengalaman saya, karena kan dulu saya pernah di channel N kategori associate ya. Jadi saya itu dulu sempat ngembangin channel tadi saya bilang AHS, jadi saya ngembangin secara channelnya, jadi mulai bikin dari promosinya seperti apa, activity-nya harus kayak gimana, loyalty programnya cocok apa aja. Dan kalau untuk kita ngomongin bisnis dalam skala yang lebih besar, itu cost ratio itu acuannya itu adalah seperti ini. Standarnya biasa 10%. Kalau 10% itu biasa modalnya teman-teman bisa balik dalam waktu kurang lebih 3 bulan lah, udah bisa balik. Gitu. Semakin tinggi ya semakin lama baliknya. Terima kasih Kak Wilson untuk pencerahannya, sangat detail dan sedaging-dagingnya. Kemudian, oke, kita ada pertanyaan lagi nih, ada 2 pertanyaan terakhir kali ya sebelum mengakhiri sesi ini. Yang pertama dari Leonard Theo, belum bisa unmute karena lagi rame. Jadi aku baca. Kalau untuk meningkatkan awareness atau engagement pada bisnis online, lebih ngaruh paid promote atau endorse? Terima kasih. Oke. Ini berarti kita ngomongin tentang awareness ya? Oke. Kalau ngomongin tentang sebenarnya antara paid promo atau endorse itu sebenarnya sama-sama hal yang apa ya? Sama-sama hal yang bisa dipakai untuk teman-teman bangun awareness atau engagement. Tapi mungkin di sini aku agak bedain ya antara awareness sama engagement. Kalau awareness itu kan berarti pokoknya yang penting produknya teman-teman itu ya udah dikenal sama semua orang deh, nggak peduli customer seperti apa. Tapi ketika kita ngomongin engagement kan berarti harus ada komunikasi nih. At least harus ada seseorang yang menjelaskan produknya itu seperti apa. Nah, kalau saran aku sih, kalau misalnya di bisnis online, untuk kita membangun awareness itu better pakai paid promo aja, cukup pakai paid promo. Jadi misalnya teman-teman jualan di Instagram, ya udah ngiklan aja di Instagram gitu. Kan iklan di Instagram kalau nggak salah variatif ya, harganya bisa dari 10.000, bisa dari 30.000, 40.000, 50.000. Nah, teman-teman itu bisa pakai tuh untuk teman-teman ngiklan. Atau misalnya teman-teman ngiklan di mana? Tokopedia atau Shopee. Tokopedia atau Shopee kan teman-teman juga bisa ada namanya fitur ngiklan ya. Itu pakai aja untuk membangun awareness. Jadi biar produknya teman-teman tuh dikenal oleh banyak pihak. Nah, tapi ketika teman-teman udah mau ngebangun engagement, itu better teman-teman pakai jasa endorse, atau misalnya bisa pakai lokal influencer. Kenapa begitu? Karena kan ketika engagement, orang kan pengen tahu dong, wah produknya ini terpercaya apa enggak ya? Produknya ini sebenarnya dipakai berapa banyak orang sih? Nah, kalau dengan adanya influencer bisa ngejelasin ya. Misalnya kalau teman-teman mungkin lihat di Instagram, woi pakailah produk, misalnya apa, produk kecantikan ini, itu bisa bikin kayak kulit mulus misalnya dalam waktu 5 bulan. Nah, sebenarnya kan itu ada interaksi yang coba dibangun oleh si influencer supaya follower-followernya tertarik. Nah, itu yang disebut dengan nama engagement gitu. Jadi tergantung dari tujuannya teman-teman tuh mau apa gitu. Kalau awareness, saran saya lebih baik pakai paid promo, karena apa? Harganya tuh lebih murah dan lebih terjangkau lah gitu. Kalau pakai buat endorse agak sayang untuk awareness gitu. Tapi kalau teman-teman pengen engagement, better pakai endorse, pakai lokal influencer gitu. Karena ada orang yang untuk menjelaskan tentang produknya teman-teman. Gitu. Oke, sudah terjawab dengan Martel. Semoga ngejawab ya nih ya. Iya Pak, Leonard ya. Semoga menjawab ya nih Kak Leonard untuk pertanyaannya. Oke, ngerti. Katanya Kak Pradahlan, belajar konsep bisnis buat pemula cocok banget materi ini.
Pede, amin. Aduh, makasih ya Kak Pradalan. Jadi memang ini materi didesain. Betul. Hmm. Hmm. Betul, cocok banget. Jadi memang di materi hari ini kita ini tuh memang cocok banget bagi teman-teman ya bahkan mungkin belum ngerti nih cara mindset soal bangun bisnis itu yang tepat itu seperti apa gitu. Karena kan kalau misalnya kita lihat di Google sebenarnya cara untuk bangun bisnis banyak ya bermacam-macam gitu. Cuman kadang-kadang kan mungkin bisa jadi belum mungkin teman-teman bingung gitu pilihnya karena saking terlalu banyaknya variatifnya materi-materi yang diberikan. Nah, makanya ini kan kebetulan karena saya punya kesempatan juga untuk waktu itu switching karir juga untuk jadi business development, terus habis itu mencoba belajar dari dasar, terus habis itu juga sampai mengerti, sampai akhirnya juga bisa sharing di saat ini. Ya menurut saya itu materi ini sangat cocok gitu bagi teman-teman mungkin yang memang nggak punya background bisnis, tapi pengen belajar banget tentang bisnis, atau teman-teman yang udah bisnis, tapi teman-teman pengen explore lagi nih bisnisnya gitu. Karena kan tadi kalau kita lihat kan di kanvas bisnis model lah itu aku agak sedikit tambahin dikit kan. Karena menurutku ketika ngomongin bisnis model itu nggak cukup teman-teman cuma ngelihat misal dari resource-nya, partnernya apa aja, habis itu pendapatannya apa aja, budgetnya berapa aja. Tapi teman-teman juga perlu tahu marketnya teman-teman tuh kondisinya gimana, kondisi produknya teman-teman seperti apa. Terus habis itu customer clusterisasi teman-teman ada tipe apa aja sih, objektifnya teman-teman tuh perlu ada apa aja, goals-nya teman-teman dalam tahunan dalam jangka pendek itu mau apa aja. Aku coba-coba tambahin di situ supaya teman-teman bisa bikin bisnis model yang lebih kompetitif gitu. Jadi apapun kondisi market di masa depan, misal kayak model COVID, tsunami, mau meledak, atau ada bom atom segala macam itu nggak akan mengaruh apa-apa karena teman-teman emang udah memahami market segmentation teman-teman tuh di area ini gitu. Teman-teman udah ekspor lah di marketnya teman-teman gitu. Gitu Mas Pradhalan. Jadi memang benar banget ini cocok banget mungkin bagi teman-teman yang memang pengen belajar bisnis dan emang tujuan dari kita ngasih kelas ini itu juga supaya teman-teman yang tadinya mungkin nggak ngerti bangun bisnis yang ideal tuh seperti apa sih gitu atau bangun bisnis yang bisa develop tuh seperti apa sih. Nah itu nanti saya bisa sharing di sini gitu karena kan jatuhnya ketika ngomong bisnis development kan yaitu kita harus bangun bisnis yang kontinuitas kan bukan hanya gede di awal terus itu bangkrut di akhir tapi bisnis yang emang mungkin dari kecil bertahap lama-lama bisa jadi semakin tinggi gitu. Gimana? Hmm. Benar-benar Mas, kalau memang seperti itu, kadang memang ketika kita ngomongin bisnis yang udah mau bangkrut tuh, itu ada dua option mungkin yang bisa kita lihat Mas. Kalau misalnya memang yang teratas secara opportunity-nya bisnisnya ini kayak emang kalau kita lihat market, maka tadi aku bilang kan penting banget kita untuk tahu market market fact-nya kayak gimana sih gitu. Teman-teman kan ketika memahami market fact kan teman-teman jadi tahu ya kurang lebih tren ke depannya bisnis ini tuh akan seperti apa. Nah, ketika teman-teman tahu kayak bisnisnya tren bisnis ini ke depannya tuh udah nggak sustainable, ya udah mending produknya teman-teman stop aja
teman-teman ganti dengan produk yang baru. Karena kalau misalnya teman-teman lanjutin, mungkin bisa jadi justru malah bangkrut usahanya atau malah bangkrut bisnisnya. Jadi ketika untuk memahami kondisi itu penting banget nih teman-teman untuk mengetahui market fact-nya gitu. Nah, ketika tadi aku ngasih kelas pun aku emang tekanin kan di market fact gitu. Teman-teman pahamin dulu nih kondisinya marketnya teman-teman seperti apa gitu. Penting banget soalnya. Oke. Betul lebih Ya, deep mas. Memang untuk ngebangunnya juga nggak bisa dalam waktu seminggu 2 minggu nih untuk kita ngebikin bisnis model ini. Kadang kita tuh butuh waktu mungkin bisa jadi 3 bulan, 4 bulan, atau bahkan bisa 1 tahun kita untuk ngebikin bisnis model gitu. Kalau misalnya kita mau emang serius mau jadi entrepreneur ya, jadi nggak bisa kayak dalam seminggu sehari itu kan biasanya tugas kuliah ya ini kan nggak bisa. Tapi ketika kita ngomongin bisnis yang mau serius dibangun itu memang kita perlu beneran go to sampai deep banget gitu. Cuman ketika go to sampai deepnya seberapa deep itu nanti bisa lihat dari acuan yang tadi udah saya share gitu. At least bergeraknya tuh nggak akan jauh dari situ. Gitu. baiklah teman-teman. Jadi salah satu pertimbangan untuk memasuk dalam perencanaan bisnis adalah untuk mencegah ada hal-hal yang tidak terduga seperti misalnya corona ya. Itu masukin salah satu dari hal terburuk yang akan terjadi, kemungkinan probabilitas yang terjadi jika bisnis kita berjalan, ya itu sangat penting juga ya di satu sisi. Ya, Wilson. Oke, untuk teman-teman, terima kasih banyak udah mengikuti sesi kita malam ini dan aktif bertanya. Jangan lupa follow Instagram kami @developmentlab karena di akhir tahun kita masih ada program, kita masih ada kelas lagi. Jadi DevLab ini memang sudah mengadakan beberapa kelas mulai dari marketing dan ini bisnis, dan di akhir tahun kita akan mengadakan kelas lebih ke financial. Jadi buat teman-teman yang punya bisnis, jadi kita akan lebih membahas tentang bagaimana financial planning untuk startup dan bisnis UKM. Jadi jangan lupa follow Instagram @developmentlab kalau nggak mau ketinggalan infonya ya. Kemudian kita sebelum kabur kita ini dulu ya, sesi foto dulu. Silakan teman-teman untuk dibuka kameranya, perlihatkan wajah cantik dan tampan kalian. Ya, silakan dinyalain nih kamera teman-teman. Siapa tahu kan nanti di masa depan teman-teman bisa ngecek, wah dulu pernah terinspirasi nih ikut dari kelas DevLab gitu kan. Jadi ada kenang-kenangan nih buat teman-teman. Bentar ya. Oke, yuk. 1, 2, 3. Oke, sudah. Makasih teman-teman udah datang sampai jam 9, durasi 2 jam. Makasih banyak ya udah bertahan sampai akhir. Semoga ilmunya bermanfaat. Terima kasih dan sampai jumpa kembali di acara selanjutnya. Thank you teman-teman yang udah hadir.